إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz Muhammad Fadli SPDI yang telah membacakan surah Luqman dari ayat 12 tadi sampai 19 ya. Mudah-mudahan yang membacakan dengan yang mendengarkan kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalam surah Luqman ini adalah gambaran yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, bagaimana seorang Luqman bisa atau mampu mendidik anaknya menjadi anak yang tidak berbuat syirik, dan masih banyak pesan lain yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Inilah tadi yang disampaikan oleh yang dibacakan oleh qori kita Ustadz Fadli, ayat surah Luqman ayat 12 sampai 19. Alhamdulillah sudah ada pemateri kita bergabung pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung Ustadz Hari Santosa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mendengarkan sepatah kata atau pengantar dari Kepala Sekolah SD Ita Rahmah, Ustazah Yusria Kadir, Esos. Kepada Ustazah kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satu nikmatnya adalah hari ini dapat bertemu di seminar parenting kita walaupun melalui Zoom. Kami doakan ayah bunda bersama keluarga dalam keadaan sehat-sehat semua. Insya Allah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali dalam sekolah offline, mudah-mudahan. Ustadz Ustazah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Hari. Sekedar informasi saja bahwa Sid Ar-Rohmah melaksanakan parenting series ini ada sekitar 5 parenting yang akan kita lalui. Yang pertama, bulan lalu sudah ada parenting Quran, kemudian hari ini insya Allah tentang Fitrah Based Education,
bulan depan itu insya Allah kita akan membahas tentang cara mendidik generasi akil balik cerdas dewasa bersama Ustadz Aad. Selanjutnya bulan Desember itu insya Allah kita akan mengenal bakat anak-anak yang biasa disebut talent mapping langsung bersama foundernya Abah Rama. Dan yang terakhir nanti itu bulan Januari kita akan berdiskusi tentang portofolio anak. Portofolio itu bagaimana nanti di Sit Ar-Rohma, insya Allah mudah-mudahan sekolah segera offline, tahun depan kita sudah bisa launching ini. Jadi Bapak Ibu ketika anaknya tamat di Sit Ar-Rohma sudah punya portofolio sendiri. Insya Allah mudah-mudahan semua kegiatan ini diberkahi Allah, dimudahkan dan bermanfaat bagi Ananda semua. Insya Allah. Terima kasih banyak atas perhatiannya Ayah Bunda dan terima kasih sudah bersabar hari ini menunggu acara ini. Demikian barangkali penyampaian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah setiap bulannya akan selalu ada yang berbeda dari parenting kita. Itu saja barangkali dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yus. Selanjutnya kita masuk ke materi inti oleh Ustadz Hari Santosa. Bagaimana kabarnya Ustadz Hari Santosa? Ya, alhamdulillah khair. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Terima kasih sudah bergabung bersama kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya bersama orang tua siswa dan guru-guru SD, SMP dan SMA Ar-Rahmah. Bapak Hari Santosa adalah praktisi parenting, author Fitra Basic Education, founder Fitra World Movement. Alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita dan akan membawakan seminar dengan tema Kenali Aku, Didik Sesuai dengan Fitrahku. Dengan hormat kepada Bapak Ustadz Hari Santosa, kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih akhi moderator. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-Hadirun, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, para ayah bunda, para ustadz-ustadzah, para guru-guru yang saya hormati juga Bunda Ius ya, kepala sekolah. Terima kasih sudah mengundang saya di forum yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Yang telah diamanai fitrah anak-anaknya dan fitrah dirinya, fitrah kayabundaan yang kelak mengantarkan fitrah itu kepada peran peradaban terbaik dengan semulia-mulia adab. Wikum jami'an bitatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Materi yang diminta kepada saya, subhanallah, ini materi yang memang selama 15 tahun ini saya kaji betul ya tentang fitrah, ya, tentang fitrah anak-anak kita. Karena setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah gitu ya. Dan fitrah ini dalam Islam adalah the Islamic concept of human nature ya. Jadi cara bagaimana Islam itu menjelaskan tentang human nature. Karena salah pandang tentang konsep fitrah, ya tidak mengenali konsep fitrah, nanti salah dalam bertindak, ya, dalam mendidik anak, termasuk dengan pasangan gitu ya. Nah hari ini kita jumpai banyak model pendidikan, ya sistem pendidikan tidak merujuk kepada konsep fitrah yang telah Allah berikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Jadi banyak orang mengatakan fitrah itu, kita aja kalau dengar kata fitrah yang kita ingat apa? Kalau enggak zakat fitrah, kalau enggak Idul Fitri kan ya. Padahal fitrah itu dahsyat ya, para ulama dulu sudah memaparkan ya betapa dahsyatnya fitrah manusia itu, dan itulah sebenarnya yang Allah berikan di alam ruh ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua pernah bersaksi dalam ruh ya, para ulama menyebutnya the day of Alastu ya, atau the origin of man, asal mula manusia itu di alam ruh ya. Itu sebuah peristiwa yang kita semua mengalami, termasuk orang tua kita, anak-anak kita sejak Nabi Adam sampai akhir zaman.
Jadi barang-barang dihadirkan di alam ruh untuk bersaksi. Ya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama, ya, min zuriyatahum min zurihim wasyada ala anfusihim, dan meminta persaksian pada jiwa-jiwa mereka, alastu birabbikum, ya, bukankah kini Rabbmu? Lalu kita semua menjawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi. Nah, ini kemudian yang menjadi dasar ya bagi banyak psikolog, banyak pakar, ya, banyak ulama yang mengkaji tentang konsep manusia, bahwa di alam ruh itulah kita semua sudah diinstal 3 hal. Yang pertama, Allah mengenalkan dirinya. Ya, jadi keberadaan Allah itu bukan hasil berpikir, bukan hasil akal kita, tapi Allah yang mengenalkan dirinya. Akal kita nggak akan mampu menggali siapa itu Allah, ya, bagaimana Allah itu, sifat-sifatnya. Allah yang mengenalkan dirinya. Ya, alastu birabbikum, bukan ke Rabbmu, dan di ayat-ayat lain Allah menjelaskan, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah install juga kemampuan untuk menerima ilmu, ya, atau menerima kitabullah. Jadi ulama dulu kalau bicara ilmu itu udah pasti kitabullah. Ya, kitabullah itu Quran dan Sunnah, gitu ya. Ilmu tentang hakikat. Ya, kalau kita sekarang kalau bicara ilmu pasti ingatnya sains, teknologi, ya. Itu juga ilmu, tapi itu ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Nah, ilmu sifatnya fardu ain itu ilmu yang memang kebenarannya mutlak, ya, sejak dulu sampai kapanpun. Nah, itu ilmu tentang manusia, ya, tentang alam, tentang akhirat, tentang Allah, ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah al-insal fitrah. Nah, ini fitrah ini yang kemudian yang terbawa kita ketika kita lahir. Maka kata Rasulullah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, gitu kan ya. Kulu maludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dalam keadaan fitrah. Nah, ini cuma ada sambungannya hadisnya nih. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang ngacak-ngacak, gitu ya, yang intervensi, yang lebay, yang lalai, sehingga fitrah itu tersimpangkan. Iwahidanihi, awinasironihi, awimajisani. Ya, kalau memang bahasa Islam itu bicara akidah, ya, menjadi Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan ayusalimanihi, menjadi Islam, karena begitu lahir sudah Muslim dia. Nah, ini yang konsep ini sebenarnya mendasar betul dalam kehidupan, ya, sehingga nanti mempengaruhi segala bidang. Nah, kalau kita salah paham tentang konsep fitrah, jadi salah juga nanti dalam mendidik, gitu ya, tidak kenal fitrah anak-anak kita. Jadi akhirnya lebay kalau nggak lalai, gitu kan. Jadi musuh fitrah itu kalau nggak goflah, tatabiah hawa, obsesi. Ya, gitu ya. Lebay itu apa sih? Lebay itu suka banding-bandingin anak, gitu ya. Siapa di sini suka banding-bandingin anak? Tuh anak tetangga sudah 2 juz tuh, kamu juz alpukat nggak kelar-kelar, gitu ya, stres, gitu kan. Karena setiap anak juga ada kecepatan menghafal misalnya, gitu ya. Dan menghafal itu kalau dalam Islam itu fardu ain, fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, fardu ainnya justru akhlak, gitu ya. Akhlak, adab itu fardu ain. Gitu ya, tentang hakikat kebenaran itu fardu ain. Ya, menghafal Quran itu kalau cuma hafal doang tapi tidak berakhlak, maka dalam konsep Islam, para ulama itu mengatakan belajar tentang agama gitu itu fardu kifayah gitu ya. Agama dalam arti fikih, ya, syariah, walaupun itu nanti jadi wajib ketika jatuh waktunya. Misalnya waktu wajib sholat, wajib mempelajari tentang sholat. Tapi hakikatnya bukan itu, ya. Hakikatnya adalah bagaimana seorang itu memahami tentang konsep tentang Tuhan, tentang manusia gitu ya. Hari ini banyak kita temukan akhirnya orang yang beragama tapi tidak berakidah, sepakatnya. Ya, rajin sholat tapi rajin maksiat, ya, rajin haji tapi rajin korupsi, banyak kan? Ya, banyak ibu-ibu datang ke saya mengeluh gitu ya, Ustadz, anak saya hafal Quran 19 juz, sekarang kelas 2 aliyah. Bagus Bunda, saya bilang. Tapi Ustadz, kalau libur dari pondok, libur syariah kan. Atau libur syariah, ya, liburan, murojaahnya libur, bayar curang. Oke, sekarang ya, school from home ini anak-anak pondok banyak yang di rumah malah lalai gitu ya. Akhirnya orang tua berpikir udahlah balikin ke pondok aja gitu. Ya, padahal sebenarnya pendidikan itu di tangan orang tua, ya, dan pondok itu sebenarnya tempat untuk melanjutkan, ya. Jadi sekolah, lembaga itu tempat untuk advance, melanjutkan. Nah, ini kembali lagi tadi ya. Jadi ayah bunda, kalau kita tidak paham tentang konsep fitrah ini, kita jadi lebay, kalau nggak jadi lalai. Nah, yang sekarang masuk ke dunia Islam itu pemikiran-pemikiran barat, ya, misalnya anak itu kertas kosong, ya kan, banyak yang berpikir gitu kan. Anak itu kertas kosong, itu kan bukan dari Islam, itu John Locke, ya, karena fitrah, karena Islam itu tahu fitrah tapi salah konsep, gitu ya. Jadi bukan kurang ilmu nih, banyak teman-teman Muslim ya yang psikolog, yang bahkan S3, tapi konsep tentang manusianya bukan dari hasanah Islam, akhirnya jadi confusing in knowledge, ya, salah pandang tentang konsep Islam, akhirnya the loss of adab, ya, salah dalam bertindak. Ya, kalau berpikir anak itu kertas kosong, maka nanti berpikirnya apa? Anak itu mesti dijelin banyak-banyak kan, sepakatnya. Mesti diisi banyak-banyak, maka kurikulum itu jadi padat betul, karena berpikir manusia itu kosong gitu ya, harus diisi, kalau nggak kompetitif nih, sekarang abad
21, 22 orang harus kompetisi gitu ya. Kalau dalam Islam enggak, setiap anak itu sudah Allah takdirkan punya peran istimewa di masa depan. Nggak usah khawatir gitu ya. Kalau fitrahnya tumbuh dengan paripurna, ya dia mencapai tadi peran peradaban terbaiknya. Karena pada akhirnya kan kita bangun peradaban kan ya. Dan peradaban itu diukur bukan dari banyaknya orang pinter, tapi dari banyak orang beradab. Ya, orang beradab itu orang yang punya peran dan punya karya. Ya, dan kita pengen anak-anak kita berperan dalam peradabannya bukan di gilas zaman, gitu ya, bukan di gilas peradaban, ya, tapi dia memimpin peradaban. Sepakat ya? Ini kan konsep dari John Locke ya, bahwa manusia itu kosong. Ini banyak teradopsi oleh pendidikan-pendidikan Islam ya. Jadi namanya Islam tapi sebenarnya Islam hanya label ya, isinya enggak ya. Mudah-mudahan sekolah kita betul-betul nanti menggali konsep fitrah ini dan menerapkan dengan baik. Terus yang kedua, ada juga mengatakan manusia itu dari hewan kan ya, teori Darwin teman-teman tahu semua ya. Ya, konsep manusia itu evolusi ya. Konsep evolusi itu kan Darwin ya. Para evolusionis ini mengatakan manusia itu dari hewan. Nah, ketika turun ke dalam konsep pendidikan jadi apa? Nah, jadi lahir konsep anak-anak seperti hewan, ya, seperti binatang sirkus, ya, di reward, punishment, stick and carrot, dicambuk. Itu kan karena pendekatannya apa? Manusia, anak kita itu adalah hewan, sepakat nggak? Kalau manusia itu punya jiwa, gitu ya, maka para ulama juga mendidik manusia itu sebenarnya mendidik jiwa. Dan Allah tidak akan merubah keadaan Indonesia, keadaan kaum kita, gitu ya, kalau tidak merubah jiwanya, gitu kan? Bukan otaknya, jiwanya dulu, gitu ya. Maka di lagu Indonesia Raya kadang-kadang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, gitu ya, bukan bangunlah otaknya. Jiwanya dulu, kalau jiwa terbangun, semua terbangun, gitu ya. Dan ini sebenarnya konsep-konsep yang ulama dulu sudah jelaskan, tapi kita lagi-lagi hidup dalam dunia materialisme, ya, sekularisme, ya, akhirnya kemudian kita banyak condong ke sana, gitu ya. Yang ketiga adalah konsep psikologi, ya. Konsep psikologi hari ini karena berangkat dari ilmu Barat, maka ilmu psikologi itu kan kata psike itu artinya jiwa, gitu ya. Nah, karena mereka menolak Tuhan, maka menolak jiwa. Maka ilmu psikologi hari ini bukan ilmu jiwa, tapi ilmu perilaku, behavior, gitu ya. Jadi bagaimana anak-anak mau berubah, tapi dengan perilaku, behavior. Jadi kayak tadi sirkus tadi mirip persis, gitu ya, karena akarnya sama. Ya, jadi anak-anak di drilling, overstimulating, gitu ya. Nah, itu kan konsep-konsep behaviorism. Ya. Dalam Islam bukan. Dalam Islam itu amal itu dari dalam kan, inama amalu biniyah, gitu kan, niat-niat itu intrinsic motif. Saya menggali panjang tentang konsep motivasi dalam Islam. Jadi Islam itu konsep motivasinya bukan dari luar, tapi dari dalam, ya, intrinsic motif namanya. Anak-anak yang melakukan amal karena extrinsic motif, ya, dimarahin, reward, punishment, dijelin, itu nggak akan permanen, gitu ya, karena dari luar dia. Tapi kalau dari dalam, intrinsic motif dia akan permanen, gitu ya. Saya sering dengar misalnya anak itu kalau mau patuh ya dihukum, gitu ya, dimarahin, gitu ya. Coba nanti saksikan aja, ketika yang menghukum sudah nggak ada lagi, dia lakukan amalnya hilang. Atau pembiasaan, mohon maaf ya. Pembiasaan penting ya, tapi sebelum pembiasaan cinta dulu dibangun, giroh, mahabbah, tahu iya, sepakatnya. Kalau cuman pembiasaan ya, banyak anak yang dari kecil dibiasakan sholat, udah gede nggak sholat. Ya. Ada kenapa tuh? Apa yang bisa menjelaskan? Mungkin dia sholat, tapi robotik dan mekanistik, gitu ya, sekedar mentasin tanggung jawab saja. Nah, jadi pembiasaan tadi ya, pembiasaan itu boleh, tapi dibangun dengan mahabbah. Maka jiwa itu terbangun dengan 3 hal. Yang pertama adalah mahabbah, ya. Mahabbah itu kecintaan, ya, atau saya nyebutnya relation. Ada cinta yang kuat antara guru dengan anak, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan Allah, gitu ya. Ketika relasi ini terbangun, ya, maka dia bisa melakukan amal sepanjang hidupnya. Sepakat ya? Gitu. Contoh misalnya apa? Hari ini orang tua pengen anaknya buru-buru bisa cepat baca, sepakat nggak? Ya, padahal sebenarnya jangan bisa bacanya dulu, tapi apa? Cinta bukunya dulu, sepakatnya. Karena anak-anak yang cinta buku, dia akan membaca sepanjang hidupnya. Tapi anak-anak yang dipaksa bisa membaca, belum tentu membaca sepanjang hidupnya, sepakatnya. Saya dulu baru bisa baca umur 8 tahun ya, jadi saya kecepatan sekolah memang. Kelas 3 saya baru bisa baca tuh. Sebenarnya memang orang zaman dulu ya, orang tua dulu nggak terlalu stres gitu ya, rileks aja. Gurunya nggak marah, orang tua juga nggak marah gitu ya. Saya boleh bisa baca kelas 3 gitu ya. Kemudian setelah itu saya juara terus tuh sekolahnya. Gitu ya. Bahkan saya nggak ngalamin kelas 4 ya. Kelas 4 langsung kelas 5 saya langsung lewat kelas 6. SMP juga saya langsung loncat kelas 3, jadi nggak sempat kelas 2. Jadi jangan khawatir ya, tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Saya juga ngalamin soalnya. Anak-anak saya 5 orang itu nggak ada yang diajarkan baca kok. Ya, buat aja mereka jatuh cinta sama buku. Sepakat nggak? Nah, kalau sudah jatuh cinta sama buku, mereka akan membaca sepanjang hidup. Sepakat ya? Termasuk Al-Quran. Ya, bikin mereka jatuh cinta sama Quran. Jatuh cinta pada Allah, jatuh cinta pada Rasulullah. Mereka akan mendalami Quran, mengamalkan sepanjang hidup.
Nah, kalau kita lebih kepada apa yang nampak ya. Ini kan karena tadi ya, kita ngaku beriman pada yang goib, dan fitrah itu goib, nggak terlihat ya. Karena dia ada di alam tak sadar. Ya, kita ngaku beriman pada yang goib, tapi dalam didik anak beriman pada yang nampak. Pengen apa-apa yang terlihat ya. Kalem dulu aja gitu ya. Yang penting anak-anak kita jatuh cinta ya, bergairah, antusias itu dulu. Ya, jangan berpikir anak-anak segera patuh, segera tunduk, enggak, semua ada tahapannya. Maka dalam mendidik fitrah itu sama kayak orang diberikan benih pohon oleh Allah. Ya, pernah ibu-ibu mungkin selama pandemik nanam pohon kali di rumah ya. Nah, itu kayak gitu tuh. Ya, jangan jadi carpenter, tapi jadi gardener, ya, jadi tukang kebun. Tukang kebun itu kan nggak boleh obsesif kan, sepakat nggak? Dan nggak boleh lalai juga, yang sampai kelewat gitu. Ada tahapnya menyemai, ada tahap letakkan di tanah, ada tahap memupuk, ya, gitu ya. Ada tahap memanen, semua ada tahapan. Gitu ya. Maka sunnatullah tidak berlaku kaidah makin cepat makin baik. Gitu ya, Bapak Ibu, ini sekedar pengantar aja buat pemanasan gitu. Saya mohon izin untuk share materi ya, biar nanti lebih visual gitu. Oke, nah ini saya share materinya. Jadi judulnya ini, kenali aku, didik sesuai fitrahku. Ya, nah ini memang perintah Allah kan. Ya, di surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat 30, surat 30 ayat 30, ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lidini hanifah. Hendaklah kalian hadapkan wajah kalian kepada agama Allah, ya, lidini, ya, kepada din, dengan hanifah, dengan lurus. Fitrat Allah, ya, tetaplah pada fitrah Allah. Jadi kita diminta untuk tetap pada fitrah Allah. Fatoron nasa alaiha, yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tiada perubahan atas fitrah Allah itu. Ya, jadi fitrah itu dia tetap sifatnya, nggak akan berubah. Yang ada nanti tertutup, ya, tertutup, terhalangi, tidak tumbuh, begitu ya. Seperti kayak benih lah, benih kan nggak berubah, dia tetap ya. Dan di dalam benih itulah nanti terkandung kode-kode tumbuhnya, DNA-nya. Ya, kalau benih cabai ya pohon cabai nanti tumbuhnya kan. Kalau benih tomat ya pohon tomat tumbuhnya gitu ya. Maka penting ayah bunda untuk mengenali fitrah ini, ya, benihnya ini. Anak kita benih apa sih? Ya Allah titipkan seperti apa nih? Maka perlu dibersamai kan, nggak cuma dititipin aja di sekolah. Ya, maka sekolah dengan orang tua harus bekerja sama gitu ya. Karena ini memang PR peradaban nih, jadi generasi ya, bukan sekedar dijejalin otaknya gitu ya, atau diajarkan, tapi nanti ditumbuhkan, ya, digairahkan, dimahabbahkan, ya, disadarkan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah ini jadi benih ini yang harus kita tumbuhkan nanti, perlahan-lahan sesuai dengan tahapannya. Jadi kenali aku, didik sesuai dengan fitrahku. Oke, nah ini yang terjadi hari ini, kita nggak paham konsep fitrah, maka yang terjadi gagal didik, sepakat nggak? Gagal asuh. Ya. Nah ini karena ciri-ciri fitrahnya nggak tumbuh, gitu ya. Nah maka para ulama mengatakan, fitrah itu apa sih definisinya? Fitrah itu adalah, ya, kalau Profesor Dr. Muhammad Yasin dalam bukunya Islam, The Islamic Concept of Human Nature, ya, fitrah adalah konsep Islam tentang human nature, ya, tentang manusia. Kalau di Malaysia itu manusia semula jadi, gitu. Atau tentang the origin of man, gitu ya, tentang asal mula manusia. Itu mengatakan fitrah itu adalah innately predisposed to know God and to do good and to accept the truth knowledge. Ya, jadi fitrah itu adalah bawaan, ya, innately predisposed, bawaan yang sudah diinstal, ya, di disposal gitu ya, atau nature disposal dalam bahasa yang lain, yang diberikan kepada manusia, yaitu kemampuan untuk mengenal Tuhan, to know God and to do good, untuk melakukan akhlak yang baik, and to accept, dan untuk menerima ilmu atau kebenaran, the true knowledge. Nah, jadi gitu ya Bunda. Jadi 3 hal itu fitrah itu ya. Nanti walaupun para ulama banyak definisi, tapi secara umum seperti itu. Ada lagi para ulama yang mendefinisikan fitrah itu adalah kondisi, konstitusi, sifat, karakter yang Allah persiapkan untuk menerima din, menerima kitabullah. Gitu ya. Jadi kalau sekolah kita sekolah SIT, sekolah Islam terpadu, nah, maka Islam ini sebenarnya dengan fitrah ini kompatibel, gitu ya. Nah, kalau fitrah ini tumbuh, nanti Islam mudah masuk, ya, kurikulum Islam mudah diterima. Tapi kalau fitrah nggak tumbuh, ya kurikulum agama ini nanti jadi batu sandungan, ya, nggak masuk dia. Ya, nanti kita akan bahas. Karena fitrah dan dinullah ini kompatibel, ya. Jadi apa yang ada di Islam itu pasti cocok dengan fitrah, dan apa yang ada di fitrah itu pasti tidak berlawanan dengan Islam. Gitu ya, misalnya Islam mengatakan Al-Quran gitu atau Sunnah mengatakan kita Rasulullah misalnya bersabda gitu ya, burika umati fi bakirihi, keberkahan umatku diberikan di pagi hari misalnya. Itu pasti semua manusia fitrahnya suka bangun pagi, sepakatnya.
Ya, kenapa anak-anak kita hari ini susah bangun pagi, susah bangun subuh, ya, dibangun-bangunin susah. Ada fitrah yang menyimpang tuh kan, karena setiap anak suka bangun subuh. Coba lihat ya, bayi-bayi kita, ingat nggak? Ya, siapa yang pernah punya bayi, pasti punya ibu, ayah bunda ya. Bayi kita jam 2 bangun, jam 3 bangun, sepakat nggak? Ya, yang nyuruh tidur lagi siapa? Kita. Tidur ya anak masih gelap gitu ya. Akhirnya udah gede susah bangun subuh. Hari ini orang tua mengeluh ya, anaknya susah bangun subuh. Padahal bangun subuh itu sudah diinstal kemampuan itu sejak dari bayi. Hari ini orang tua mengeluh anaknya makan makanan yang tidak alami, ya suka jajan, ya makanan yang apa, yang junk food, ya sehingga gampang sakit, rentan gitu ya. Padahal semua anak sejak kecil suka makanan yang alami, sepakat nggak? Ya kan? Mereka nggak suka ASI ya. ASI itu kan nggak asin, nggak manis ya, tawar begitu. Nah, itu fitrah itu, ya. Termasuk buah-buahan ya. Buah-buahan kan nggak manis, nggak asin gitu ya. Rasanya itu alami. Ya, maka berpuasa itu berbukalah dengan yang manis. Yang manis ini maksudnya apa? Maksudnya buah-buahan segar ya, kurma basah atau kurma kering gitu kan kalau di Arab gitu Rasulullah. Nah, cuman nanti ini orang anak-anak lebih suka makanan jajan-jajanan yang tidak, memang halal ya, ada labelnya halal tapi nggak toyib kan. Akhirnya mudah sakit ya dan seterusnya. Bahkan yang lebih berbahaya adalah jadi cepat balik. Ya, karena overnutrisi itu cepat balik, cepat mens, ya, cepat mimpi basah. Kalau dalam Islam itu mimpi basah sama mens sebaiknya menjelang 15. Kalau sekarang anak-anak kita 9, 10 udah mens ya. Nah, bahkan udah mimpi basah anak laki gitu. Jadi baliknya lebih cepat daripada akilnya. Nanti kita bahas tuh, ada namanya akil balik. Akil balik itu, akil itu dewasa secara psikologis, secara sosial, balik itu dewasa secara biologis. Nah, itu idealnya ketemu di umur 15. Karena semua ulama sepakat 15 itu anak-anak sudah bukan anak-anak lagi gitu ya. Nah, ini karena overnutrisi tadi, ya, dan seterusnya. Nah, hari ini orang tua ngeluh misalnya anaknya mager atau mager, malas gerak, pakatnya. Padahal semua anak suka gerak. Ya. Nyuruh diam siapa? Kita. Ya, sini nak, diam nak, ya, cubit segala macam. Ya, anak-anak memang suka bergerak. Ya, Ustaz, anak saya nakal tuh, Ustaz, kalau di rumah naik jendela, ya, loncat-loncat di kasur. Bu, yang nakal bukan anaknya, Bu, gitu ya. Rumah ibu kurang luas, gitu ya. Ibu kurang kreatif, ayah kurang kreatif membawa ke taman ya. Anak-anak itu senangnya belajar di taman, sepakat nggak, guling-guling di tanah, mandi hujan, berkebun ya, camping di halaman gitu. Ya, anak saya tuh suka jajan tuh ya, bukan kenakalan jajan itu ya, tapi ibunya gagal membuatnya terpesona dengan makanan di rumah. Sepakat nggak? Maaf ya, saya bukan nyala-nyalain nih. Tapi tadi betul kata Rasulullah ya, setiap fitrah yang menyimpang itu ada kontribusi kita di sana. Gitu ya. Nah, ini kalau berlanjut seperti ini kejadiannya Bapak Ibu. Ya, jadi kecanduan game misalnya. Kenapa sih anak kecanduan game? Ya karena nggak punya aktivitas produktif, ya sepakat nggak? Karena semua anak sebenarnya suka kebaikan tadi kan. Fitrah adalah innately predisposed to know God and to do good and to accept the true knowledge. Ya. Ketika itu nggak diberikan, ya maka dia kecanduan game, ya kan? Cari aktivitas yang tidak produktif atau tidak salih. Seks bebas, ini karena fitrah seksualitasnya nggak tumbuh kan? Ya, jadi diumbar gitu ya, dan seterusnya. Atau LGBT ya, apalagi depresi gitu, karena banyak anak-anak yang depresi lambat dewasa tadi saya bilang ya, telat dewasa ya, kuliah dibayarin ya, kerja dicariin, nikah dibayarin, rumah di DP-in, anak ditungguin kapan mentasnya. Kalau semua ulama sepakat ya, anak-anak yang tumbuh fitrahnya dengan baik itu 15 tahun sudah mukallaf ya, sudah menjalani namanya sinul taklif. Makanya antara 10 sampai 15 ada namanya sinul murahaqah, yaitu kalau 7 sampai 10 sinu tamis ya, atau anak sudah mulai mumayyiz. Kayak SD ini sinu tamis. Ya, bagaimana anak sudah mulai banyak kebolang, eksplorasi, ekspedisi, tadabbur alam, napak tilas sejarah. Jadi belajar di SD itu bukan banyak duduk diam di kelas, justru banyak kebolang gitu, kebolang produktif tapi ya. Gitu, belajar sejarah nggak bisa di ruang kelas. Belajar sejarah mesti eksplorasi, ekspedisi gitu ya, gitu. Mencapai ya itulah pendidikan gitu ya. Gitu. Nanti SMP sudah mulai namanya sinu murahaqah ya, sudah mulai ditempa ya, diberikan investasi bukan rekening, dijadikan partner dalam bisnis, partner dalam dakwah. Begitulah para ulama dulu ya, di Aceh, di Sumatera, di Makassar sama. Ya, cuma kita nih karena tadi ya sistem pendidikan modern masuk, kemudian kita menganggap itu paling hebat. Ya, ini anak-anak kuliahnya kan ya. Teman-teman mungkin lihat ya, orang Indonesia yang di Manchester itu yang memperkosa banyak orang di video begitu, videonya dikumpulin, direkam ya, siapa namanya, si Reinhard Sinaga kalau tidak salah.
Dia umur 35 tahun, sedang ngambil S3, program doktoral, itu sedang dibayarin sama orang tuanya. Jadi ternyata saya lacak kehidupannya ya, saya pelajari, oh ternyata anak ini memang tidak punya self-driver gitu ya, selalu dikendalikan orang tuanya. Gitu ya, sekolah dibayarin, kuliah dibayarin. Akibatnya apa? Rentan dia. Ya, tidak ditempa dalam kehidupan. Akhirnya mudah terpapar macam-macam ya, terpapar pornografi, terpapar macam-macam. Nah, termasuk ini pornografi ini kan anak-anak yang tidak tumbuh fitrahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sering mendengar itu karena lingkungan gitu ya. Lingkungan punya pengaruh memang gitu ya, tapi kita harus yakin bahwa anak-anak yang fitrahnya tumbuh dengan paripurna itu seperti ikan hidup di laut. Tahu ikan hidup di laut? Bertahun-tahun berenang di air garam tidak jadi asin badannya, sepakatnya karena dia hidup. Ya, tapi ikan yang anak-anak yang tidak tumbuh fitrahnya seperti ikan mati. Tahu ikan mati? Cukup 2-3 hari di air garam jadi ikan asin ya. Nah, begitulah menghadapi kehidupan gitu, menghadapi realita. Anak-anak yang fitrahnya tumbuh, dia akan survive, bahkan bukan hanya survive, akan jadi siroju muniro. Dia akan mempengaruhi lingkungannya, bukan dipengaruhi lingkungan. Dia akan jadi pemimpin peradaban, bukan digilas peradaban. Sepakat ya? Maka kita ayah bunda jangan sibuk bikin benteng dan bendungan, ya, tapi sibuklah membuat anak kita tumbuh fitrahnya dengan paripurna. Gitu ya. Jadi fokuslah pada cahaya, bukan fokus pada kegelapan. Karena kegelapan hanya ada ketika tiada cahaya. Nabi Muhammad SAW 40 tahun di kalangan jahiliyah nggak jadi jahiliyah tuh. Kenapa? Fitrahnya tumbuh dengan baik. Sepakatnya. Padahal waktu itu Islam belum turun kan. Nabinya belum jadi nabi kan gitu ya. Sekarang banyak ahli parenting ya, banyak ulama, banyak ustadz gitu ya. Kenapa kita tidak menerapkan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, konsep-konsep fitrah dalam kehidupan. Bunuh diri ya, tawuran, ini kan anak-anak gagal didik ya. Jadi tadi tidak ada anak yang salah gaul, yang ada salah didik. Sepakat nih? So, kalau dengan benar, dia akan tumbuh. Bahkan dia jadi da'i, ya, akan menyuruh kebenaran, akan membuat perubahan. Bukan diubah oleh keadaan, tapi dia mengubah keadaan sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, kita berharap generasi kita begitu. Oke ya. Nah, ini presentasi saya di sebuah kementerian tentang kekerasan pada anak. Saya bilang kekerasan pada anak itu referensinya fitrah. Ya, kalau saya mendalami konsep fitrah, maka tadi ya, orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi konsep kekerasan pada anak itu adalah konsep penyimpangan fitrah. Itu bukan hanya fisik ya, dipukul, cedera, itu sih udah jelas ya. Tapi yang jiwa ini kan, yang tidak nampak. Nah, ini kalau ada 8 fitrah ya, jadi saya bagi fitrah aspek gitu ya. Ini menurut Imam Ghazali. Nah, ini saya temukan bahwa ini ya, pertama anak-anak misalnya imannya tidak tumbuh ya. Tidak tumbuh, akibatnya jadi benci agama, trauma pada agama. Atau dia sholat tapi robotik, mekanistik gitu ya. Atau belajarnya nih, benci belajar ya. Akhirnya dia jadi tidak suka belajar. Padahal setiap anak itu suka belajar. Jadi fitrahnya anak kan beriman ya. Tadi ya, to know God ya. Dia mencari Tuhan. Ya, ada willing to untuk mengenal Tuhan gitu ya. Untuk ma'rifah gitu. Itu fitrah. Nah, gitu ya. Jadi ini fitrah. Belajar juga fitrah gitu ya. Cuma sayangnya akhirnya anak jadi benci belajar. Kenapa? Karena kita salah ya. Kita memaksa belajar ya, atau cara belajar tidak benar gitu ya. Banyak saya temukan anak-anak yang kelas 3, kelas 4 tuh hektik. Ya, karena masuk sekolahnya kecepatan. Udah kecepatan, kurikulumnya padat. Udah padat. Mohon maaf ya, guru sama orang tua tidak mampu membangkitkan giroh ya, antusias belajar gitu kan. Yang terjadi adalah ditekan. Maka selama school from home kan ada kasus di mana ada anak yang dibunuh ibunya karena nggak ngerti-ngerti, ibunya kesel gitu ya, akhirnya di kasari gitu sampai meninggal. Nauzubillah gitu. Karena setiap anak suka belajar, nggak ada anak yang nggak suka belajar kan. Anak kita tuh khalifah di muka bumi kan, yang diwariskan bumi dan sisinya, nggak mungkin nggak suka belajar. Kalau dia nggak suka belajar, ada yang salah dengan metodenya, dengan caranya, dengan objek belajarnya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah bakatnya. Nah, juga bakat. Bakat penting nggak? Penting nih, kadang-kadang jarang dijumpai bakat itu. Kalau multiple intelligence itu lebih ke aspek belajar ya, cara orang belajar, cara orang mengambil ilmu ya. Ada pakai kinestetik, audio, visual, itu cara belajar. Kalau bakat itu sifatnya, suka ngomong, suka mimpin, suka ngatur, suka guyup, suka riset, ya, suka berbagi, ya, itu bakat. Jadi bakat itu sifat-sifat unik dalam diri manusia. Nah, ini kadang-kadang di masa anak sifat-sifat ini dianggap kenakalan, ya enggak? Anak yang suka ngomong kita sebut apa? Cerewet, comel, bawel gitu ya. Kita sentil mulutnya, akhirnya jadi pendiam selamanya. Anak yang suka mimpin munculnya apa? Munculnya jadi keras kepala, ya nggak mau diatur. Akhirnya kita marahin, kita tempeleng, akhirnya jadi ragu selamanya. Gitu kan? Karena fitrah ini, bakat ini fitrah gitu ya, dan itu muncul di masa awal anak-anak, kadang-kadang
Orang tua nganggapnya kenakalan, padahal bukan kenakalan ya, itu adalah keunikan gitu. Cuma memang belum ada buahnya kan, ya gitu kan. Kayak tadi ya suka komunikasi, suka bicara, ya itu belum ada buahnya. Jadi karena cerewet banget sih gitu ya. Terus kalau gitu gimana, Ustaz? Jadi salurkan gitu ya. Jadi sifat ini kan harus disalurkan jadi aktivitas produktif. Gitu. Kalau suka ngomong, ya latih dia untuk public speaking ya, untuk jadi PR di rumah, untuk bicara, untuk storytelling, banyak kok. Ya, jangan mati gaya gitu. Oke, disalurkan. Anda suka mimpin gimana? Ya masukkan pencipta alam, pramuka gitu ya. Ikutin organisasi ya, jadikan ketua OSIS misalnya dan seterusnya. Jadi disalurkan aja gitu ya. Ada orang tua bilang gini ke saya, Ustaz, anak saya itu ada 2 katanya. Yang pertama tuh pendiam. Bagaimana membuatnya bicara, Ustaz? Anak yang kedua itu ngomong terus, bagaimana membuatnya pendiam? Gitu saya bilang, Ibu maunya apa sih, Bu? Yang diam suruh ngomong, yang ngomong suruh diam gitu. Coba Ibu jangan fokus pada yang nampaknya buruk. Coba gali apa sisi positifnya gitu. Anak yang pendiam itu mungkin dia pemikir, sepakat nggak? Karena semua pemikir itu pendiam. Mungkin dia filsuf, mungkin dia ahli riset gitu ya. Nah, salurkan aja dengan ikut klub sains segala macam gitu ya. Jangan dipaksa bicara. Nanti juga ngomongnya muncul sendiri kok kalau dia sudah punya prestasi gitu ya. Kayak Pak Habibie kan pendiam, sepakat nggak? Pak Habibie itu pendiam. Ya, dia ada engineer, pembuat pesawat terbang, ya. Tapi begitu dia sudah punya talents gitu ya, sudah bakatnya tumbuh, akhirnya punya misi hidup untuk membangun Indonesia dengan kapal terbang gitu ya. Ngomong juga akhirnya kan. Bahkan jadi ketua PPI di Jerman gitu ya, di Eropa. Bikin konferensi tentang industri strategis dan seterusnya, kemudian jadi wapres ya, jadi menteri dan seterusnya. Jadi fokus pada cahaya, gitu. Nanti kegelapan atau keterbatasan tidak relevan, gitu. Oke ya. Ya, saya yakin seperti Mama Dedeh itu kecilnya cerewet pas itu, ya kan. Cuman orang tuanya tidak sibuk dengan cerewetnya, sibuk dengan agamanya, kemampuan bicaranya, akhirnya jadi ustazah, jadi mubaligh, ya kan, berkah buat ayah ibu, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini kalau nggak tumbuh akibatnya apa? Ya depresi, galau, cari pelarian, narkoba, gitu ya. Ini bukan hanya menimpa anak-anak, berapa banyak hari ini para orang tua, pemuda gitu ya, bahkan ayah bunda yang bakatnya nggak berkembang, gitu ya, salah karir di kantor, ya bisnis babak belur nggak maju-maju, karena bisnisnya bukan sesuai dengan bakatnya, gitu. Orangnya pendiam, bisnisnya ketemu orang ya kacau kan? Atau orangnya senang ketemu orang, bisnisnya bikin gorengan yang kacau. Kalau soal ketemu orang ya bisnisnya mungkin trainer, guru gitu ya, ada motivator gitu. Jadi harus sesuai pekerjaan dengan bakat gitu. Nah, ini jangan sampai anak-anak kita tidak tumbuh. Riset tahun 2014, 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Kebayang nggak? Ya kan? Kalau salah jurusan berarti apa tuh? Bakatnya nggak berkembang. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua fitrah-fitrah ini kalau tidak tumbuh dengan baik, dia berubah menjadi penyimpangan, ya, menjadi kenakalan, ya, dan seterusnya. Seksualitas juga sama. Seksualitas fitrah bukan fitrah, ya, karena setiap anak kita dilahirkan, kalau nggak laki perempuan, nggak ada orang dilahirkan jadi homo tuh nggak ada. Itu ya kampanye orang LGBT aja tuh, nggak ada ya. Allah tidak mungkin menciptakan orang tanpa jenis kelamin atau identitas seksualitas, nggak mungkin. Jadi kalau laki-laki, kalau perempuan perempuan. Kalau ada misalnya anak melambai gimana? Anak laki melambai, nah, itu berarti kurang sosok ayah, ya. Atau kebanyakan sosok ibu, ya, ayahnya jarang pulang, jadi melambai dia. Atau kakak-kakaknya perempuan, dia anak kecil sendiri laki-laki, biasanya cenderung jadi melambai, gitu ya. Atau anak perempuan tomboy, anak perempuan tomboy mungkin ibunya juga tomboy gitu ya, atau lingkungannya laki-laki semua. Jadi apa ya, penyimpangan seksualitas itu bukan dilahirkan ya, bukan fitrah, itu adalah penyimpangan fitrah gitu. Sampai yang paling berat nih LGBT, homo dan seterusnya gitu ya. Hari ini banyak saya temukan ya, ayah yang keibuan, ibu yang keayahan, banyak nggak? Itu termasuk ada sedikit penyimpangan fitrah tuh ya. Hari ini saya saksikan para ayah tuh agak keibuan ya, agak kemayu, lembek gitu ya. Banyak rencana, nggak pernah eksekusi. Sementara para ibu jadi Wonder Woman gitu ya. Nah, ini banyak penyebabnya gitu ya. Bisa jadi karena ayah tidak mengambil peran ayah, akhirnya ibu jadi ngambil peran ayah, ngambil rapot, parenting, semua ibu, sepakat nggak? Akhirnya ibu jadi keayahan gitu. Sementara ayah cuma cari nafkah aja gitu. Akhirnya ayah jadi kurang keayahan gitu ya, bahkan cenderung keibuan. Nah, ini kan namanya kalau bikin film judulnya Fitrah yang Tertukar. Gitu. Efeknya kemana? Ke anak-anak pasti. Ya, jadi ambigu nanti anak-anak itu. Karena nggak ada sosok tegas ya, dan sosok yang lembut, yang seimbang di rumah. Oke ya. Nah, itu sebenarnya ego ini juga ya, atau bahasa ya, tutur yang buruk, vandal, kelembutan dan seterusnya ya. Ini penting dalam Islam itu sastra gitu ya. Anak-anak harus punya apresiasi sastra yang dalam.
ya, karena bukan hanya hafal Quran, tapi juga punya apresiasi sastra, karena semua mufassir itu ahli sastra. Hamka, ya, Said Qutb, itu orang-orang ahli sastra. Para sahabat-sahabat Nabi juga orang-orang pencipta sastra, kan? Bahkan Rasulullah sendiri pencipta sastra sesungguhnya gitu ya. Maka Al-Quran itu bahasanya juga tinggi kan, dan nggak mungkin Rasulullah kalau tidak apresiasi dengan sastra bisa menerima kitabullah gitu. Nah jadi teman-teman sekalian, ini fitrah-fitrah yang kalau nggak tumbuh jadi penyimpangan, termasuk individu ya, ini ego ya, cedera ego. Baru banyak anak-anak hari ini yang banyak dikendalikan, banyak dipaksa, akhirnya tidak, egonya nggak tumbuh. Ya jadi peragu, kalau nggak jadi egois gitu kan. Nah, jadi fitrah itu kalau nggak tumbuh jadi gini, nyimpangnya kiri kanan gitu ya. Kalau misalnya iman kalau nggak tumbuh dengan lurus ya, tadi hakim wacaka, kalau nggak tumbuh dengan lurus, iman itu bisa jadi sekuler atau ateis, kalau nggak jadi fundamentalis gitu ya, yang ekstrim. Jadi begini, harusnya kan lurus dia. Gitu ya, fitrah belajar kalau nggak tumbuh dengan baik, jadi begini juga. Kalau nggak jadi learning orang kutu belajar gitu, belajar tapi nggak jelas mau kemana. Kalau nggak jadi benci belajar gitu ya. Tapi belajar itu adalah learning for Allah. Learning bukan learning for learning. Ya learning for ummah, ya learning for innovation. Ya untuk manfaat. Seksualitas juga sama. Kalau menyimpang dia jadi gini kan. Kalau nggak jadi homo atau jadi lesbi, kalau nggak jadi hiperseks gitu ya. Atau membenci laki atau membenci perempuan begini. Tapi kalau tumbuh dia jadi ayah dan ibu yang baik gitu ya. Jadi laki sejati, perempuan sejati begitu. Nah fitrah begitu. Termasuk fitrah individualitas nih, kalau nggak tumbuh ya dia jadi ego, jadi egois, kalau nggak jadi peragu gitu. Jadi fitrah yang nggak tumbuh itu menyimpang dia, bercabang. Nah ini maka jadi penting kita mengenali fitrah anak-anak kita ya Bunda, apalagi sekarang anak kita sudah SD ya. Ini mesti kita amati, observasi. Kalau bisa satu anak, kalau kita punya 3 anak ya, satu anak satu diary ya, catat perkembangan fitrahnya. Jangan cuma puas dengan angka-angka dalam raport ya, atau dalam, kita harus melihat semua aspek fitrah ya, bukan hanya aspek kognitif ya, akademisnya, tapi juga aspek kejiwaan, dan kejiwaan itu bisa mudah dilihat dengan fitrah. Oke, mudah-mudahan bisa paham. Oke, nah ini kalau tumbuh dengan baik nih Bapak Ibu ya, kalau iman tumbuh dengan baik ya, itu bukan sekedar hafal Quran, tapi jadi syaja'ah ya, orang yang berani, courage. Nah, dalam hidup penting orang syaja'ah ya. Kemudian hikmah. Ya, fitrah belajar tumbuh bukan sekedar jadi orang pintar, tapi orang yang wise, orang yang bijak, ya, orang yang intelek, ya, orang yang inovatif. Fitrah bakat kalau tumbuh jadi orang yang perform, ya, dalam pekerjaannya, ya, dalam project, dalam bisnis, dalam profesional. Secara etik ya, kalau estetikanya tumbuh dia orang yang sangat mulia, ya, sangat harmoni, gitu ya. Seksualitas juga sama, dia akan hidup jadi samara ya, kalau dalam pernikahan, sakinah, mawadah, warohmah, gitu. Nah, individualitas juga sama nih. Hari ini kita butuh ya para pemimpin yang bisa menggandeng umat ini, menyatukan umat. Hari ini kita saksikan berpecah belah umat ini karena banyak orang arogan ya, ego kelompok, ego partai ya, ego golongan ini susah disatukan, akibatnya jadi berpecah belah umat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau tumbuh dengan baik, terus kemudian perkembangan ya, ini jadi dewasa tadi kita udah bahas, jadi mature dia. Nah ukuran dewasa itu apa sih? Siap menerima tanggung jawab. Nah, gitu. Makanya nanti usia SD ini usia membangun kesadaran. Kalau usia TK ya, usia dini itu usia membangun kecintaan. Kalau SD ini bangun kesadaran dengan beragam aktivitas, ya, sehingga anak-anak muncul kesadaran untuk menyadari potensi-potensinya. Nah, kalau SD 7 sampai 10. Kalau SMP misalnya dari kelas 6 ya sampai SMP nanti itu masa untuk menemukan eksistensi ya, keberadaan dirinya. Masa ditempa itu, ya. Masa diberi beban. Oke. Nah, ini kalau tumbuh juga sehat ya, jasmani tadi ya, pola makan, pola tidur, pola gerak, pola bersihnya teratur ya. Bahkan dia memperbaiki kesehatan lingkungan, cipta alam dan seterusnya. Jadi ini kalau fitrah tumbuh seperti ini ya, dan kalau itu terjadi, maka peradaban yang tegak ini akan kembali muncul. Sepakat ya? Ini adalah tokoh-tokoh Islam ya, saya ambil dari sepanjang sejarah. Ini adalah generasi-generasi Islam masa lalu yang hari ini nggak tumbuh lagi, Bapak Ibu. Ya, dari zaman Rasulullah ini ada seorang pemuda namanya Usama bin Zaid. Ya. Usama bin Zaid ini dia generasi muda. Jadi ketika Rasulullah sudah tua, ya dia masih muda. Ketika Rasulullah muda, dia masih bayi. Usama bin Zaid ini dinikahkan Nabi pada umur 16 tahun. Ya, memimpin perang Tabuk pada umur 18 tahun, belasan tahun. Nah, ini lama-lama Islam ini mereka sudah punya
sudah tampil di pentas peradaban dunia pada usia belasan tahun. Imam Syafi'i misalnya, ya usia 11 tahun sudah jadi mahasiswa, usia 14 tahun kehabisan dosen, usia 18 tahun sudah jadi mufti, yang bilang 16 tahun bahkan. Gitu ya. Kalau Usama bin Zaid ini 18 tahun memimpin perang Tabuk, memimpin 10.000 pasukan, ya, sudah jadi panglima perang. Al-Khwarizmi seorang pakar matematika, ya, hidup di abad ke-8. Dia umur 10 tahun sudah jadi ahli matematika dan hafal Quran, umur 18 jadi guru besar matematika. Oke, bergerak sendiri. Ya. Oke. Nah, terus Imam Ghazali juga sama ya. Muhammad Al-Fatih, nah banyak hari ini orang tua pengen anaknya kayak Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini sudah menaklukkan Konstantinopel pada umur 21 tahun. Dia mewujudkan lamaran Rasulullah, tapi sudah menjadi panglima perang pada umur 16 tahun. Bayang ya. Nah, di Jawa ada Sultan Ali Pasha dan sebagainya, rata-rata belasan tahun, Bapak Ibu. Dan hari ini anak-anak kita lambat dewasa, gitu ya. Ini kalau kita catat itu mulai abad 20 itu jadi penurunan kualitas generasi. Ya, karena masuknya sistem pendidikan barat ya, yang menganggap manusia itu hewan, manusia itu kosong ya. Maka muncullah orang-orang pintar, memang pintar. Seperti di barat, human thinking dan human doing. Cerdas otaknya, terampil tapi tidak jadi human being. Ya, tidak jadi manusia yang yang tampil untuk berperan dalam peradaban. Kita mencari human being, ya, insan kamil, insan robani, gitu kan? Bukan cuma orang pintar. Buat apa kalau pintar tapi tidak buat perubahan? Sama kayak Hamka ya. Hamka tahun 50 dalam bukunya mengatakan ada orang katanya, sarjana, insinyur, doktor, ya, hakim, ya, ijazahnya segulung besar. Ya, bukunya satu gudang. Tapi mereka tiba di masyarakat menjadi orang yang mati gitu. Ya, mereka menjadi orang yang mati di masyarakat. Ya, kenapa mereka seperti orang yang mati? Karena mereka bukan orang masyarakat. Ya, ilmunya hanya untuk kesenangan dirinya, hanya untuk mencari nafkah. Ya, hanya untuk kesenangan kekayaannya gitu ya. Tapi semakin tinggi ilmunya, semakin takut dia untuk membuat perubahan. Sungguh telah menjadi batu jiwanya begitu. Itu Hamka. Jadi Hamka sudah ngingatin tahun 50 banyak orang pintar tadi, human thinking dan human doing terampil, tapi tidak menjadi human being, tidak jadi insan kamil. Ya, insan kamil itu manusia yang fitrahnya tumbuh paripurna. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini saya tampilkan seperti ini karena memang ini menjadi masalah betul pada hari ini. Kita harus berani melakukan perubahan, ya, setback ke konsep fitrah ini. Nah ini juga konsep remaja ya. Remaja itu nggak dikenal loh dalam Islam, gitu ya. Jadi kalau ini kita nyebut remaja masjid, remaja Islam itu salah sebut tuh. Islam nggak kenal kata remaja, nggak ada kata remaja. Yang ada pemuda kan. Coba cari di Quran kata remaja, nggak ada. Yang ada aulad, syabab, gitu ya, atau fityah gitu. Itu pemuda gitu ya. Maka Islam tidak mengenal kelas remaja. Remaja ini kan nggak jelas. Ya disebut anak-anak sudah gede, disebut gede masih anak-anak gitu kan. Maka Islam nggak kenal istilah anak gede itu nggak ada gitu ya. Karena kalau anak ya anak, gede ya gede. Maka seorang profesor ya Malik Badri, psikolog muslim mengatakan bahwa Islam hanya mengenal 2 tahap kehidupan. Sebelum akil balik dan sesudah akil balik. Sebelum mukalaf dan sesudah mukalaf. Kapan akil balik itu? 15 tahun. Gitu ya. Nah, yang terjadi hari ini muncul istilah remaja. Anak-anak kita balik lebih cepat, akil lebih lambat. Ya, mimpi basah umur 10 tahun baru bisa nikah umur 25 tahun. Kira-kira 15 tahun ngapain? Nah, ini disebut dengan turbulensi. Senjangan ini menciptakan turbulensi ya, tadi pornografi, LGBT masuk semua. Gitu ya. Karena apa? Anak-anak kita mengalami masa-masa kosong. Ya, dia terus dianggap anak, namanya infantilization, dibocahkan. Ya, nggak dimandirikan. Gitu. Maka dalam pendidikan nanti ada tahapannya ya. 0 sampai 6 itu nggak ada cerita di tempat. 0 sampai 6 itu penuh cinta. Ya, 7 sampai 10 banyak aktivitas, banyak ngebolang, banyak eksplorasi, ekspedisi gitu ya. Nah, gitu ya. Karena ini masa untuk penyadaran potensi. Itu SD. Nah, ini masa-masa banyak maaf nih kalau SD ya. Kasih ruang seluasnya. Jangan banyak disalah-salahin gitu ya. Berikan mereka ruang seluasnya untuk beraktivitas dengan beragam aktivitas, beragam orang, beragam lingkungan. Nah, maka di masa pandemi ini yang paling terpukul anak SD sebenarnya, ya kan? Karena ini masa-masa mereka ngebolang, gitu. Nah, nanti masa kelas 5 ke atas ya, atau kelas 6 ke atas itu masa untuk ditempa. Ya, ditempa di bisnis, di sosial, di kehidupan nyata, gitu. Oke ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka yang terjadi ini, anak-anak jadi lambat akil. Ya, cepat balik, maka terjadi turbulensi. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang jadi PR kita gitu ya. Jadi kata remaja itu menurut Profesor Dr. Sarlito Wirawan, guru besar UI almarhum,
itu baru dikenal awal abad 20, ya, awal abad 20 atau akhir abad 19. Jadi dunia pun tidak kenal kata remaja itu baru dibikin-bikin belakangan. Ya, karena untuk memanjang-manjangkan masa tidak produktif. Karena ukuran-ukurannya kan nanti bicara tentang, kalau negara ya, itu bicara tentang tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini nanti dipanjang-panjangin masanya, masa belajarnya. Sehingga nanti mengurangi data statistik tentang pengangguran gitu ya. Gitu. Nah, kalau di masa lalu enggak, orang tamat SMA gitu ya, tamat aliyah sudah bisa tampil. Bahkan dulu sekolah guru sampai SMA kan. Bahkan SMP itu ada sekolah guru SMP. Ya, Muhammadiyah itu dulu punya sekolah guru, itu sanawiyah aliyah namanya Mu'alimin Mu'alimat di Jogja. Itu tamat sanawiyah udah bisa jadi guru. Ya, tamat aliyah jadi guru senior gitu ya. Itu termasuk beberapa tokoh sejarah seperti Pak Muhammad Nathir itu tamatan dari sana. Aku umur 19 tahun sudah jadi kepala sekolah ya, gitu. Sekarang umur kepala sekolah tua-tua ya, gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Ini kenapa terjadi? Karena ibu lebay, ayah lalai. Nah, gitu kan. Ibunya lebay, ayahnya lalai. Maka anaknya alay. Gitu. Ibu lebay itu apa tadi ya? Banyak panik, banyak cemas, ya, overnutrisi. Ayah lalai cuek, ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Maka pendidikan itu betul kata Rasul tadi, balik lagi ya. Orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ya, jadi fitrah itu baik sebenarnya. Gitu ya. Nah, maka ayah bunda, mari kita kenali aku, didik sesuai fitrahku, anak-anak kita, gitu ya. Jadi penting ya, jadi kenali aku ini bukan sekedar bakatnya, tapi juga imannya, gitu ya, terus pola belajarnya, pola makannya, pola geraknya, semua, gitu ya. Oke. Nah, maka di pandemik ini jadi sarana kita untuk kembali ke fitrah sebenarnya, gitu ya. Kembali menjadi ayah ibu yang baik, ya. Baik to Allah, baik to kitabullah, back to fitrah. Jadi kalau saya bukan new normal, tapi back to stable normal, gitu ya, kembali ke fitrah, bukan kembali ke new normal. Nah, jadi mari kita jadikan masa pandemik ini sebagai pelajaran penting ya. Ini kan teguran keras dari Allah kan. Ya, para ayah bunda yang selama ini sibuk bekerja, anaknya dititipin di sekolah. Nah, ini sekarang saatnya bekerja sama dengan sekolah. Jangan jadikan sekolah itu bengkel. Ya, jadikan sekolah itu laundry. Anak-anak taruh di laundry gitu ya, nanti setiap bulan bayar gitu ya. Pokoknya bersih, kering, terlipat rapi ya, nggak peduli. Jangan begitulah gitu ya. Sekarang anak-anak ini nanti di akhirat yang ditanya bukan sekolah, ditanya para ayah bunda, sepakatnya. Kita yang ditanya di hadapan Allah, kenapa anak kamu begini, begini, begini. Ya, kita ditanya, bukan sekolah. Maka mari kita bantu ya. Dan riset itu membuktikan bahwa kalau orang tua terlibat dalam pendidikan anak ya, namanya parental engagement. Kalau orang tua terlibat dalam proses pendidikan di sekolah, maka prestasi meningkat. Ya, bully menurun, kenakalan menurun, gitu ya. Sekolah jadi homey, gitu. Nah, makanya kalau nanti teman-teman silakan gali di thread ada namanya parental engagement. Ya, bagaimana program parental engagement ini, bagaimana melibatkan orang tua dalam proses mendidik. Nanti ada kolaborasi antara guru, ya, dengan para orang tua. Jadi jangan diserahkan ke sekolah semua. Ya, mari kita kerjasama. Gitu. Nah, ini jadi pelajaran penting ya hari ini. Maka Allah tegur keras tuh, berapa banyak orang tua anaknya di rumah malah nggak nyaman, gitu kan? Karena biasanya selama ini kan dititipin tuh, ya begitu di rumah berantem tiap hari, gitu ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Yang tadi saya sampaikan dari Falas tuh ya. Ini amanah penting, ya, bahwa kita pernah di alam ruh dan pernah diinstal ini, ya diinstal fitrah. Jadi fitrah dan kitabullah itu compatible. Ya, maka Imam Ibnu Taimiyah menyebutnya fitrah yang dalam diri manusia al-gharizah. Sementara yang kita boleh sebut fitrah munazzalah karena kompatibel. Jadi kita bahas ya, apa yang ada di kitabullah udah pasti cocok dengan fitrah. Apa yang ada di fitrah pasti tidak bertentangan dengan kitabullah. Gitu. Maka definisi ini tadi nih, fitrah adalah kondisi, konstitusi, karakter. Jadi karakternya dilahirkan gitu, berusaha untuk menerima agama. Jika fitrah tumbuh paripurna, maka siapapun akan mudah menerima kitabullah. Tumbuhkanlah fitrah anak-anak kita agar mudah menerima al-haq, kebenaran. Gitu Bapak Ibu, nah ini unsur stabilitas. Maka dalam mendidik anak, 3 ini yang harus kita jadi unsur stabilitas nih dalam membuat kurikulum, ya, dalam membersamai kegiatan anak dan sebagainya. Pertama, selalu Allah jadi orientasi, nggak ada yang lain, ya. Bukan rapot, bukan egosentrik, bukan apa, Allah jadi orientasi, bukan ego. Jadi bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Gitu. Yang kedua, fitrah. Ya, mari kita kenali fitrah anak-anak kita, gitu ya, baik bakatnya, gaya belajarnya, imannya, semua kita kenali. Dan kita tahu tahapan pertumbuhannya. Yang ketiga, kita pandu dengan kitabullah, ya, dengan ilmu yang benar.
konsep tentang fitrah, konsep tentang bahagia, konsep tentang pendidikan, konsep ilmu tadi. Ya, seperti saya bilang tadi, ilmu ada fardu ain, fardu kifayah. Jangan ketukar tuh. Gitu ya. Tadi misalnya ngafal Quran itu fardu kifayah, nggak semua orang harus ngafal Quran. Gitu ya. Tapi berakhlak mulia itu fardu ain. Sepakat nggak? Ya, buat apa dia hafal Quran tapi nggak berakhlak? Gitu ya. Tapi kalau berakhlak nggak hafal Quran ya masih bagus, gitu kan? Gitu. Kalau dua-duanya lebih bagus lagi, tapi jangan ketukar, gitu ya. Nah itu yang penting dalam kehidupan. Nah nanti unsur dinamikanya itu tergantung proses, kan? Ada kurikulum, ada waktu, ada tempat, ya. Maka nanti fitrah harus diinteraksikan dengan alam di mana dia tinggal, alam Makassar, alam Sulawesi, diinteraksikan dengan zaman di mana dia hidup, ya, dengan teknologi, ya, dengan energi terbarukan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga diinteraksikan dengan kitabullah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini konsepnya begini. Agar apa? Agar anak-anak kita nanti mencapai maksud penciptaan. Nah, makanya dalam pendidikan itu, maksud pendidikan itu, tujuan pendidikan harus sama dengan tujuan penciptaan, yaitu beribadah. Maka dulu saya pernah di sekolah alam, ya, waktu saya bilang sekolah alam, ada yang, oh nanti dengan sekolah alam, anak kita akan gini. Bukan, Bu. Sekolah alam itu biar anak kita jadi hamba Allah yang baik, gitu ya. Bukan agar masuk surga, gitu ya. Bukan macam-macam. Nah ini maksud. Jadi maksud pendidikan, tujuan pendidikan adalah harus seperti dengan tujuan penciptaan, yaitu mengantar anak kita menjadi hamba Allah yang tunduk, ya, jadi servant, ya, jadi budaknya Allah, begitu. Ya, yang kedua adalah ini, ya, setiap hamba itu pasti punya tugas, kan. Maka tugas manusia itu tiap manusia berbeda. Nanti ada yang jadi panglima perang, ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa, itu peran dalam profesi, ya. Lagi peran dalam rumah tangga, jadi ayah, jadi ibu itu peran juga. Nah, peran-peran itu dalam Islam disebut dengan tugas, ya, tugas kita sebagai manusia. Ketika tugas itu tercapai, maka tercapai juga maksud Allah menghadirkan kita di dunia. Nah, dari mana kita tahu peran-peran kita? Dari fitrah, gitu ya. Tadi misalnya peran ayah bunda, gitu ya. Tahu dari mana? Ya, karena fitrah kita laki dan perempuan, kan. Maka jadi ayah dan ibu yang baik lah. Yang kedua, ya, gimana peran kita? Dokter, apa profesor, atau apa? Ya, dari fitrah bakat, gitu kan. Nah, termasuk juga tadi peran dalam dakwah, ya. Dari mana kita tahu peran dakwah kita? Dakwah kan luas, ya. Ada dakwah di ekonomi, dakwah politik, dakwah di mana. Dari mana kita tahu? Itu dari fitrah iman kita. Ya, setiap manusia punya iman yang cenderung juga, ya. Ada orang yang senangnya infak, soalnya. Ada orang yang spiritualnya meningkat ketika dia sholat malam. Ada yang ketika dia nolong orang. Jadi itu kan bicara tentang spiritual, ya. Hal-hal apa yang dia ingin tolong dari agama Allah. Jadi fitrah-fitrah itu harus kita kenali dengan baik. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, ini ada 8 fitrah Bapak Ibu yang harus kita tumbuhkan. Nah, ketika hadir di muka bumi, maka tadi, ya, fitrah harus diinteraksikan dengan alam, ya, di mana dia tinggal, dengan waktu di mana anak-anak kita hidup. Yang terakhir adalah dengan kitabullah. Nah, jadi kurikulum terbaik itu adalah kurikulum yang bisa mengintegrasikan ini, fitrah anak-anak kita dengan alam di mana tinggal. Maksudnya apa? Karena anak kita bisa merawat alam di mana dia hidup, kan. Jangan sampai sekolah kita belajar sains, tapi sampah numpuk di sekitar sekolah. Ya, atau sekolah kita belajar hafiz Quran, ya, tapi kamar mandinya jorok misalnya, gitu ya, tidak terawat tanamannya, itu kan artinya tidak ada interaksi dengan alam. Jadi penting interaksi dengan alam. Dengan zaman juga sama, ya, dengan kehidupan, dengan realitas sosial, gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu realitas sosial masyarakat sekitarnya, gitu ya. Anak-anak kita nanti kan harus jadi dai, jadi leader. Leader itu bisa harus menyelesaikan masalah umat, ya. Nah, maka salah satu kurikulum nanti harus anak-anak harus banyak outing, banyak visiting. Ya, belajar sejarah tadi saya bilang, ya, anak SD belajar sejarah nggak bisa lagi tuh dengan kisah. Gitu ya, nak di Ponorogo perang 1825, 1830, catat nanti ujian keluar, nggak bisa, gitu ya. Ya, anak-anak harus napak tilas sejarah ke Mataram Islam, berkunjung ke museum di Ponorogo, bertemu dengan ulama di sana, bisa saling bilah misalnya. Ya, bagaimana nanti para ulama menjelaskan bagaimana perjuangan seorang ulama yang umarok. Ya, kalau di Ponorogo kan kerisnya di depan tuh. Ya, anak-anak harus tahu tuh kenapa di Ponorogo kerisnya di depan bukan di belakang. Ya. Nanti kayak gitu-gitu harus langsung melihat nyata. Jadi anak SD itu harus langsung dengan realita. Kalau anak SMP itu dengan program, ya, dengan program yang lebih khusus magang, gitu ya. Maka Rasulullah sudah mulai magang berdagang ke Syria, ke Syam, itu pada umur 12 tahun. Kira-kira kelas berapa? Kelas 6 atau kelas 1 SMP. Gitu. Maka nggak aneh Rasulullah umur 15-16 sudah punya on business, gitu kan. Maka nggak aneh umur 25 tahun Rasulullah dilamar sama konglomerat, ya, Khadijah istrinya itu. Karena Rasulullah pedagang yang hebat pada waktu itu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau fitrah ini tumbuh, ya, kita akan temukan anak-anak kita nanti dahsyat begitu. Ya, Tapi Ustaz, maaf Ustaz. cukup waktunya? Tapi Ustaz, mohon maaf.
saya potong karena untuk daerah Makassar sini Ustadz sudah masuk waktu sholat asar. Oke, baik. Ini mohon maaf Ustadz, kita break dulu. Oke. Salah 15 menit. Ya. Salah kita break 15 menit. Setelah itu kita lanjut kembali. Mohon maaf peserta tidak keluar dulu. Jadi tetap tinggal dalam, kita break sekitar 15 menit. 15 menit kemudian kita lanjutkan kembali. Jadi mohon peserta seminar parenting untuk tidak meninggalkan roomnya, tidak keluar dari roomnya, karena kita akan break sekitar 15 menit. Setelah itu kita akan melanjutkan materi kembali. Dan ada sesi tanya jawab ya setelah break 15 menit. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan 15 menit kemudian. Silahkan ayah bunda, silahkan boleh istirahat. Oke, terima kasih. Kita buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya, Bapak Ibu, ayah bunda semuanya. Kita lanjutkan kembali Keras acara kita pada hari suaranya. ini. Pendengaran suaranya. Tes 1 2 3. Ya, sudah jelas. Saya bisa dengar, Ustaz. Kenapa kayak miring sungguh? Alhamdulillah bagus nih suaranya, Tes Ustaz. 1 2 3. Bisa Suaranya Ustaz. Tes Sudah jelas. Sudah jelas, Ustaz. Mungkin Oh, sudah jelas. pengertian- Oke, terima kasih. Mohon maaf, ayah bunda semuanya. Maaf Ustaz, sudah lewat waktunya tadi, harusnya 15 kita sudah kembali. Bagaimana Ustaz ini? Kita akan melanjutkan materinya atau masih ada tambahan Ustaz? Atau kita langsung masuk tanya jawab? Mungkin langsung tanya jawab. Tanya jawab lah. Tanya jawab saja lah, Ustaz. Iya. Apa kita membacakan saja Ustaz? Karena alhamdulillah di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Apakah kita menjawab pertanyaan di chat atau langsung Ustaz? Silakan antum, boleh chat, boleh, mau langsung boleh. Kalau saudara Esen itu ada yang resen juga. Oke, boleh kita mulai yang langsung saya dulu. Bisa di siapa partai? Yang langsung kelihatan? Yang resen dulu ya. Jadi mohon maaf yang sudah membuat pertanyaan atau menulis pertanyaan di chat, kita raise hand dulu ya. Setelah itu kita Oke, kita persilahkan yang pertama Baldan Arrayan. Silakan. Boleh langsung jawab Ustaz ya. Boleh langsung jawab Ustaz ya. Ya, boleh. Silakan. Jadi Baldan Arrayan silahkan pertanyaannya, silahkan diaktifkan mic-nya, boleh juga diaktifkan kameranya supaya lebih jelas. Halo? Oh, enggak ada ya. Ada Baldan Arrayan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita ganti dulu ya. Nur Aisyah dari Depok. Nur Aisyah. Jauhnya. Oke, silahkan diaktifkan mic-nya. Nur Aisyah. Silahkan dimulai. Ibu Nur Aisyah, silahkan pertanyaannya. Bisa diaktifkan mic-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, bagaimana caranya biar anak kita istiqomah dalam menghafal Al-Quran? Usia berapa Bunda? Usianya 10 tahun. Ya baik, langsung jawab nih. Pertanyaannya Silakan, cukup. boleh langsung dijawab. Jadi Bunda, jadi gini, menghafal Quran itu kan ukurannya murojaah ya, kan? Pelan-pelan. Dan murojaah itu ukurannya mahabbah, ya kan, kecintaan. Nah, kalau anak mau istiqomah dalam menghafal, maka dia harus istiqomah dalam murojaah dan punya basis yang kuat dalam muhabbah,
gitu. Jadi yang kita mesti kencengin mahabbahnya gitu ya. Itu makanya disebut di masa Nabi itu siapa, ada seorang sahabat namanya Jundub ya, Jundub radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah itu mengajarkan iman sebelum Quran, gitu ya. Dulu ketika kami masih anak menjelang dewasa, kira-kira umur 10 lah sama tuh ya, ya talabunal iman qoblal Quran. Rasul mengajarkan kami iman sebelum Al-Quran, gitu kan. Lalu ketika iman kami kuat, baru Rasul mengajarkan ya talabunal Quran ya, maka wayasdada kata, maka menjadi bertambahlah iman kami gitu. Nah, kalau hari ini kita kebanyakan lupa ya, girohnya ditumbuhkan langsung menghafalnya. Itu yang kemudian jadi capek. Gitu kan, anaknya capek, orang tuanya capek kan. Gitu. Maka tadi yang saya bilang tadi dalam konsep fitrah itu yang kita bangkitkan intrinsik motifnya dari dalam. Gitu. Saya melihat banyak ulama dahulu kala gitu ya, dan juga para orang tua yang sukses mentahfizkan anaknya itu karena langsung, nggak pakai lembaga gitu ya, langsung. Dan saya saksikan beberapa itu mereka berhasil menumbuhkan cintanya itu sama Al-Quran. Ya, kayak misalnya Imam Syafi'i hafal Quran ya, umur ada bilang 5 tahun, ada bilang 7 tahun. Karena suasana rumahnya memang suasana para hufaz gitu ya, orang yang banyak menghafal Quran. Jadi penting nanti menghidupkan itu keteladanan sama atmosfer kesalihan di rumah, gitu ya. Kalau cuma dititipkan di lembaga lalu kita jadi tukang ngawasin gitu ya, itu dijamin deh anak-anak nanti tidak istiqomah gitu. Ya, di Timur Tengah ada seorang ayah, anaknya 3 orang ya, dia langsung mentahfizkan langsung gitu. Itu saya lihat metodenya memang talaki ya, diperdengarkan gitu ya. Tapi memang suasana ayahnya juga main berkuda dulu sama anak gitu ya. Setelah berkuda baru kemudian menghafal di pangku anaknya gitu ya. Jadi istilahnya seamless gitu ya, tidak bentuk formal gitu Bunda. Jadi saran saya kalau anak ingin istiqomah, bangun cintanya dulu gitu ya, mahabbahnya sama Allah sama Rasul. Caranya gimana? Macam-macam caranya, bisa inapkan di rumah orang saleh gitu ya. Bisa ayah ibunya buat suasana penuh keteladan di rumah gitu. Kalau ibunya tidak menghafal, gimana anak-anaknya mau menghafal Quran juga dengan seru gitu ya. Misalnya begitu. Nah, jadi tumbuhkan dulu cintanya. Kalau cinta sudah melekat, kata Gombloh kotoran kucing terasa coklat kan gitu. Jadi mahabbah dulu, karena maka nama tertinggi dari Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya Bunda ya. Tuh. Jadi kalau mau pakai tadi intrinsik motif ya, karena saleh itu kan amal itu karena niat kan, inama amalu biniyah. Nah, agar anak itu mau melakukan sesuatu dengan permanen, maka kuatkan niatnya gitu. Caranya gimana? Tadi mahabbah. Nah, seorang pakar mengatakan ingat 3 R Bunda gitu ya. R pertama ada relation. Ada cinta yang kuat antara Bunda dengan anak ya, anak dengan guru tafiznya gitu ya, juga anak dengan Allah gitu. Ya, relation. Yang kedua ada relevan. Ya, sekarang usianya berapa? 10 tahun kan ya? Maka metode menghafalnya harus cocok dengan usianya. 10 tahun kan usia ngebolang ya. Kalau bisa menghafal Qurannya mungkin sembari tadabbur alam gitu ya. Menginap di rumah ulama. Jadi harus interaksi dia. Kalau cuma datang setor itu bagi berapa anak usia SD itu membosankan gitu ya, dan bisa males dia. Itu bikin suasana lah, misalnya oke, setoran nggak apa-apa, tapi bulan ini ya, minggu ini mungkin kunjungan ke ustadz yang hafiz Quran tapi jago peternakan gitu ya, yang cocok dengan bakat dia. Misalnya minat dia peternakan, cari hafiz Quran yang punya peternakan misalnya gitu ya, atau hafiz Quran jago IT misalnya gitu. Nah, itu bisa membangkitkan anak untuk semangat. Jadi yang kedua relevan ya, relevan dengan minatnya, relevan dengan usianya gitu ya, relevan dengan kondisinya. Yang ketiga adalah reason. Nah, setiap kali harus dikuatkan reasonnya, kenapa saya harus menghafal Quran. Ya, bukan iming-iming ya, nanti memberikan mahkota untuk Bunda, bukan iming-iming begitu, nanti dapat pahala, bukan. Tapi alasan kuat kenapa dia harus menghafal misalnya ya. Tunjukkan bahwa umat Islam ini butuh para leader ya, perlu para pemimpin. Coba nak lihat nak, negeri kita carut-marut nak gitu ya. Karena pemimpin kita ini jauh dari Quran misalnya. Itu jadi kuatkan itu ya tiap hari. Ya, maka perlu contoh kan ya, perlu contoh gitu ya. Maka kehebatan itu tidak bisa diajarkan kehebatan itu. Kesalahan juga nggak bisa diajarkan, tapi ditularkan. Nah, maka penting di usia SD ini ya, rumah orang saleh, berkumpul dengan lingkungan saleh, nafaktilah sejarah. Ya, kalau dari rezeki mungkin backpacker ke Turki gitu ya, ke Hagia Sophia misalnya, atau backpacker gitu ya. Ya mintanya sama yang di langit gitu ya. Ya Allah, aku ingin anakku jadi ahli Quran ya Allah. Berikan aku kemampuan untuk membawanya ke Mekah misalnya, membawanya ke Madinah. Minta sama yang di langit. Nah, gitu benar ya. Mudah-mudahan bisa. Karena anak SD itu dia harus melihat dunia bekerja dia. Ya, nggak bisa lagi dengan dengan cerita-cerita ya. Kalau kisah-kisah tuh SD lah. Kalau udah SD itu dia harus melihat nyata gitu.
Ya, bagaimana seorang hafiz itu hidupnya sukses gitu ya. Baik sama keluarganya, bisnisnya sukses. Dia harus melihat langsung dengan mata kepalanya. Bagaimana ulama dulu sejarah ya. Maka penting belajar sejarah di usia 10 tahun ya. Tadi saya bilang napaktilah sejarah ke Hagia Sophia misalnya, melihat bagaimana Muhammad Al-Fatih dan gurunya Aqsam Syudin itu mendidik gitu misalnya. Oh Itu iya, penting Ustaz. bagi anak-anak SD. Memang apa ya, semua costly ya, berbiaya gitu. Tapi mintalah sama pemilik resource di langit itu, nanti Allah mudahkan, insya Allah. Ya Allah. Siap. Insyaallah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, Terima kasih, atas Ustaz. jawabannya. Pak Ustaz, saya Pak Ustaz. Ya, yang kedua mungkin kita selingi dulu dengan yang ada di kolom chat supaya ada juga perwakilan dari kolom chat. Ustaz, saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Jika selama ini terlanjur salah mendidik anak tidak sesuai fitrah, bagaimana caranya memulai kembali ke jalan yang benar, mendidik anak sesuai dengan fitrahnya? Ya, Gimana? maka ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya gitu. Kalau udah kelewat gimana gitu ya. Kan baru sekarang gitu ya, masih banyak yang kecolongan gitu ya. Iya. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa fitrah itu bisa dikembalikan. Ya, Idul Fitri, ada Idul Fitri ya, kembali ke fitrah. Dan tadi ayat yang dibacakan la tabdila li khalqillah, tiada perubahan atas fitrah Allah. Jadi fitrah itu dia tetap ya, dia stay. Yang ada adalah tertutupi gitu ya, tertutupi, tersimpangkan. Karena kita lalai jadi nggak tumbuh gitu ya. Maka yakin itu penting ya. Terus yang kedua adalah memetakan fitrah anak kita hari ini gitu ya. Dari 8 fitrah tadi coba diobservasi. Kira-kira ukurannya antusias ya. Kalau untuk anak SD itu untuk anak usia dini ukurannya antusias. Dia antusias nggak sih berdoa gitu ya. Antusias kalau nyebut nama Allah itu untuk ukuran SD, ukuran TK ya, PAUD. Kalau ukuran SD itu antusias dan konsisten. Ya, ukurannya itu. Ya, misalnya dia sholatnya antusias nggak? Oh, sholatnya antusias, tapi nggak konsisten. Ya, kadang-kadang subuh, siangan. Tapi kalau sholat tuh semangat gitu ya. Nah, lihat ukurannya itu. Ya, jadi nanti dipetakan semua. Terus yang kedua belajar. Belajarnya gimana? Disuruh-suruh nggak? Ya, kalau untuk anak PAUD ya, kalau belajarnya semangat ya, seneng eksplorasi, itu udah bagus. Untuk anak TK ya. Kalau untuk anak SD, dia harus konsisten gitu ya. Jadi tidak lagi disuruh-suruh. Nah, kalau dalam Islam itu usia 10 tahun itu sudah harus kalau kamar dipisah gitu kan. Soalnya kalau nggak sholat dipukul gitu kan. Itu maksudnya apa sih? Maksudnya jangan sampai dipukul, gimana caranya antara 7 sampai 10 gitu kan. Karena ini indikator paling penting di usia 10. Yaitu sholat tidak disuruh-suruh, artinya tidak usah dipukul gitu ya. Yang kedua, kamar dipisah. Ini kalau bahasa psikologinya self-regulation sama self-confidence. Kenapa usia 10 begitu penting? Karena anak-anak nanti menjelang masa sinumurahakah ya, masa untuk ditempa. Ya, dirantaukan, mungkin ada teman-teman yang ngirim ke pondok barangkali gitu ya. Kalau ngirim anak ke pondok fitrahnya belum siap, sama juga nyusahin ustadz-ustadzah di pondok kan, sepakat nggak? Gitu kan, jadi kalau di pondok kan buat diberesin, ya, iya betul juga, tapi kasihan ustadz-ustadzahnya kan, kirim anak ke pondok yang siap ditempa jadi ahli Quran, siap ditempa jadi ulama, ya, jangan ngerepotin urusan akhlak gitu kan. Adab itu di rumah kalau bisa selesai. Fitrah-fitrah itu di rumah, gitu ya. Ini saran saya. Jadi usia 10 itu kritikal tadi Bunda Aisyah. Jadi kalau di SD itu 7 sampai 10 ukurannya antusias sama konsisten. Diukur 8 fitrahnya nanti. Satu diukur gitu ya. Terus kemudian secara fisik ya. Makannya gimana? Pola makan, pola tidur, pola gerak, pola bersih ini juga dilihat gitu ya. Oh, tidurnya teratur, Ustaz, cukup. Geraknya dia malas, Ustaz, gitu ya. Makannya kacau makannya nih. Ya, jajan terus ya, pagi mie ayam, sore mie supermie, sore lagi mie tek-tek gitu ya. Mie terus ini kan bisa masalah ya. Kadang-kadang anak malas sholat itu karena makanannya tidak cukup gizi yang baik gitu ya, tidak natural. Ya, jadi mengalami banyak apalagi sekarang ada GERD ya, ada banyak gluten gitu kan. Jadi pengaruh nih, karena dalam Islam itu jiwa dan jasad itu satu paket ya, gitu ya. Anak-anak yang mager nanti pengaruhnya kemana-mana, misalnya gitu ya. Jadi tolong dilihat 8 fitrah, tadi fitrah iman, spiritualnya gitu ya, ukurannya antusias konsisten. Yang kedua fitrah bakatnya, dia sudah punya aktivitas produktif belum? Nah ini bisa juga mengganggu nanti nih kalau nggak punya bakatnya belum dikenali gitu ya. Nah, jadi dipetakan dulu yang kedua itu. Yang ketiga setelah dipetakan nanti kita lihat ya mana yang belum tumbuh gitu kan. Nanti kita bikin planning. Oh ini imannya tadi ya kayak Bunda Aisyah tadi ini anaknya masih disuruh-suruh sholat ya umur 10 tahun misalnya. Nah ini gimana nih? Murojaah masih disuruh-suruh nih gitu ya. Maka kita buat perencanaan. Tadi ya kalau untuk fitrah iman kan berarti mahabbahnya belum ya. Nah, maka dikuatkan mahabbahnya ya, sesuai dengan tahap usianya. Karena usia ngebolang, maka bangun mahabbahnya dengan cara ngebolang gitu ya. Homestay di rumah ulama, ya chatting dengan Abdul Somad misalnya, gitu ya. Terus napaktilah sejarah.
Itu penting, kita jadi orang tua ini asik gitu, punya anak tuh asik, karena dengan punya anak itu kita jadi kreatif, jadi berpikir, jadi banyak belajar gitu ya, jadi jangan pernah berpikir anak itu beban, anak itu karunia. Maka ada kaidah raise your child, raise yourself. Kalau kita menumbuhkan fitrah anak-anak kita, maka fitrah kita juga tumbuh paripurna. Gitu ya. Jadi kayak ini konsep memberi dalam Islam itu kan, kalau kita banyak memberi, sebenarnya kita banyak menerima gitu. Karena ini amanah Allah kan. Kalau kita sambut amanah Allah ini, maka Allah akan curahkan hikmah. Gitu. Sama kayak Luqmanul Hakim kan. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan rasul kan. Ya. Tapi namanya diabadikan di Al-Quran ya, sebagai surat Luqman. Gitu. Kenapa? Karena didik anaknya keren. Gitu ya. Kenapa keren? Karena syaratnya itu dibuka di Al-Quran itu rahasianya. Mau tahu nggak rahasianya? Surat Luqman ayat 12. Ya walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkurillah. Dan sungguh kami berikan Luqman itu hikmah yang banyak. Kenapa? Karena anishkurillah. Karena banyak bersyukur ya. Karena banyak mensyukuri. Dan syukur itu bukan menerima apa yang ada, ya sudahlah, bukan itu ya. Syukur itu asik dengan apa pemberian Allah gitu ya. Jadi syukur itu bukan take it for granted ya, terimalah apa yang ada, bukan, tapi menggali kenapa Allah berikan kita anak yang begini dan begitu ya. Pasti kita adalah orang tua yang terbaik menurut versi Allah untuk anak-anak kita yang versi itu. Sepakat nggak? Gitu ya. Maka perlu keyakinan bahwa kita adalah orang tua versi terbaik untuk anak-anak kita. Gitu ya. Jadi ketika Allah berikan amanah, maka Allah yakin bahwa kita mampu mendidiknya gitu. Nah, itu penting keyakinan itu. Dan ketika ada fitrah-fitrah yang terlewat, jangan khawatir ya, bahwa ini bisa dikembalikan. Gitu ya. Maka gunakan nanti basyar ya, pandangan mata batin, telinga, hati, semua dikerahkan untuk mengamati anak itu. Gitu ya. Nanti kalau saya cuma membantu membuat toolsnya gitu ya, bagaimana tadi ukuran anak itu antusias, konsisten gitu. Kalau ukuran SMP itu bukan antusias konsisten lagi, kalau SMP sudah antusias, konsisten, satu lagi contribution, itu SMP. Ya, sudah aktif dalam remaja pemuda masjid, sudah dilibatkan dalam gerakan dakwah gitu ya, itu SMP. Sudah mulai kasih investasi. Kalau ayah bunda punya bisnis, SMP udah mulai dilibatkan bisnis. Kalau SD mungkin baru sekedar wawasan aja gitu ya, diajak sekali-sekali. Tapi kalau sudah SMP, ya kalau bisa dilibatkan dalam dakwah ayah ya, dalam bisnis keluarga gitu ya, dikasih investasi, bukakan rekening, bikinkan paspor, itu SMP, dimagangkan gitu ya. Nah gitu bunda ya. Jadi yakin saja bahwa semua fitrah yang terlewat atau tidak tumbuh bisa ditumbuhkan. Gitu ya, nggak usah khawatir. Terima kasih. Jadi intinya fitrah bisa dikembalikan dengan melihat tadi 8 jenis fitrah ya. Kemudian selanjutnya yang bertanya lewat raise hand ada. Baldan Arayan ada? Sudah ada orangnya? Nawir Pak. Ya, silakan Pak. Siapa? Nawir kan Pak. Siapa Ustaz? Ya, saya. Silakan. Bisa? Ya Pak, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz dan Pak Materi. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya. Tadi kan saya adalah orang tua dari Nanda Muhammad Ilham Al-Fitra. Bese. Suaranya nggak terdengar. Mohon maaf. Mohon maaf tadi ada Mintaan kita. Nggak terdengar suaranya. Putus sekali. Mohon maaf. Bisa diulang Pak? Bisa diulang tadi sempat di mute suaranya. Bisa diulang Pak pertanyaannya? Oke. Halo? Halo Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak? Halo? Masih aktifkan dulu mic-nya. Bisa diaktifkan mic-nya dulu Pak. Mohon maaf, bisa diaktifkan mic-nya dulu. Sampai Pak. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam. Mohon maaf ini Bisa Pak. diulang pertanyaannya Pak. Saya orang tua Ananda dari Muhammad Ilham Al-Fitra. Ya. Ya, saya bersyukur sekali nih hari kita dapat materi mengenai masalah didik aku sesuai fitrahku. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa mendidik anak sesuai dengan fitrahnya, karena dari materi tadi ternyata kita banyak melakukan mendidik anak ini
jauh dari yang tadi disinggung dari Pak Materi. Pak Materi tadi mengatakan bahwa ada masanya anak-anak selalu memperlihatkan terus terang macam anak saya kan sudah SMA. Kelihatannya saya bisa beranggapan bahwa dia saatnya sudah ingin menunjukkan jati diri dia jati dirinya, sehingga terkadang sesuai dengan Pak Materi bilang bahwa terkadang anak-anak melakukan sesuatu, orang tua melihatnya bahwa wah ini sudah melakukan pembangkangan, sudah berani berargumen, misalnya ada hal barangkali diberikan ke mereka, sehingga tidak jarang kami sebagai orang tua mengajar anak kami itu bahwa dia sudah nakal, dia sudah berani melawan, padahal sebenarnya menurut Pak Materi itu adalah masa untuk melaksanakan fitrahnya. Nah, terus terang sebagai orang tua serba kekhawatiran, sehingga selalu beranggap wah ini anak saya sudah mulai memperlihatkan hal-hal yang kurang baik, nakal. Sementara anak-anak kami tersebut sebenarnya dia melakukan bisa langsung pertanyaan melakukan fitrahnya. Bagaimana menyikapi ini Pak Ustaz? Karena terkadang juga anak kami melihat bahwa wah ini anak-anak sudah tidak nyaman juga rasanya. Bagaimana cara menyikapi ini? Kami khawatir sebagai orang tua selalu melakukan anak-anak terkadang melakukan argumen yang kami anggap sebagai melawan, padahal sebenarnya itu adalah fitrah dari mereka. Bagaimana ini menanggapinya Pak Ustaz atau Bapak yang membawakan materi, Pak? Makasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Iya, terima kasih pertanyaan. Silakan, Ustaz, bisa langsung dijawab. Terima kasih, Pak Nawir ya. Alhamdulillah. Jadi memang anak-anak itu kan tumbuh dengan fitrahnya, gitu ya. Kadang-kadang kita menganggap itu kenakalan, gitu kan. Padahal sebenarnya itu masa perkembangan fitrah. Kayak misalnya usia dini, anak alami egosentrik gitu ya. Egosentrik, kita nganggapnya itu kenakalan. Egosentrik itu dirinya pusat semesta gitu. Nggak mau ngalah gitu ya. Terus kemudian pesta pilih baju tidur misalnya gitu ya. Tidak mau dituntun. Itu berapa ibu kemudian, udah kamu nggak boleh macam-macam ya. Satu macam aja, nurut pokoknya gitu ya. Itu karena kita kebanyakan nggak paham perkembangan fitrah. Jadi anak-anak nggak mau ngalah, tidak mau berbagi di usia dini itu sebenarnya sehat dia. Karena dia sedang membangun akunya, ego gitu ya. Nah, maka ketika kita melihat perilaku anak gitu ya, mungkin di rentang usia berapapun, kita mesti lihat 3 hal. Ini perilaku ini karena jeritan hati gitu ya, atau potensi yang berdampak buahnya gitu ya, atau ada value yang tidak cocok gitu ya, value cara mengasuh kita. Gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, anak kita SMA tadi ya, SMA dia marah-marah misalnya, atau tiba-tiba prestasi menurun gitu kan. Nah itu kita lihat tuh. Itu kenapa tuh? Apa karena fitrah bakatnya tidak disalurkan, bisa jadi kan? Misalnya dia punya cita-cita jadi ahli Quran gitu, tapi kita pengennya dia jadi dokter misalnya gitu. Ya. Itu ada fitrah bakat yang nggak tersalurkan, itu bisa bergerak jadi jeritan hati gitu. Jadi dia misalnya protes gitu ya, atau kemudian jadi menurun prestasinya. Nah, maka penting ayah untuk mengamati ya. Ini perilaku anak ini kenapa nih? Karena ada jeritan hatinya yang tidak tersalurkan, fitrahnya hak tidak diberikan misalnya, atau karena dia potensi misalnya, ya, potensi yang tapi nggak tersalurkan. Misalnya tadi anak yang suka mimpin, ya tapi di rumah selalu jadi kacung gitu ya. Padahal dia suka mimpin gitu ya, tapi nggak pernah dipercaya, nggak pernah diberi ruang. Akhirnya dia jadi ngelawan gitu ya, senang mendebat. Nah, gitu. Maka ketika lihat perilaku anak tadi, kalau dia senang melawan, mendebat, kalau itu memang potensinya, disalurkan aja gitu ya, ikut pencinta alam, ikut organisasi dakwah gitu ya, suruh ikut kalau mungkin nanti mendaftar di Akabri gitu. Jadi itu penting kita mengamati Pak, gitu ya. Kalau nggak mengamati kita nggak bisa. Cara mengamati itu menggunakan hati ya, basyiroh, menggunakan firasat gitu ya. Karena hanya orang tua yang bisa melihat firasat itu. Ya, firasat. Maka kalau lu makan wataku firasatal mukmin, ya, takutlah pada firasat orang beriman gitu. Nah, jadi dalam mendidik anak itu tidak hanya sekedar apa yang nampak ya, tapi juga melihat apa yang tidak nampak. Ya, gelisahnya, frustasinya. Kalau sudah di atas 7 tahun sebenarnya bisa diinterview, Pak, gitu ya. Bisa diinterview, diajak ngobrol gitu ya.
Nak, kenapa sih ayah lihat kamu belakangan ini begini gitu ya? Apa sih yang kamu rasakan, nak? Gitu ya. Apa sih frustasi kamu? Apa sih yang membuat kamu marah? Tapi ini bukan interogasi ya, interview. Gitu. Kalau interogasi kan satu arah ya, ini interview. Interview itu ego kita diturunkan serendahnya, lalu kita menggali, gitu ya. Makin dalam menggali, makin bagus, gitu ya. Apa sih yang buat kamu frustasi, nak? Apa harapan kamu, nak? Sampaikan aja gitu. Nanti dia keluar semua tuh, isi perutnya. Habis ayah gini, habis bunda gini ya. Dengerin aja Pak, jangan protes gitu. Catat aja. Catat gitu ya. Jadi ini kita mencoba lebih bijak ya. Kita juga pernah pada usia mereka kan ya. Kita pernah nakal juga gitu ya. Apa yang sih kita butuhkan waktu kita SMP, waktu kita SMA kan? Kita butuh orang yang mendengar kita gitu kan. Orang yang memahami perasaan kita. Nah, jadilah orang seperti itu gitu ya. Apa harapan-harapan mereka? Apa cita-cita? Tanya, catat semua. Gitu ya. Lalu kemudian kita diskusi gitu ya. Kira-kira untuk untuk menyalurkan ini gimana idenya gitu ya. Nah itu saya biasanya melakukan itu sama anak-anak saya. Dan anak-anak itu kan nggak selalu konsisten ya. Kadang-kadang tiba-tiba ada perilakunya yang nggak nyaman, kita juga melihatnya, kita ajak ngobrol gitu ya. Tapi bukan sekedar ngobrol, interview. Interview ini untuk menggali tadi ya frustasinya, marahnya, gelisahnya. Termasuk tadi memetakan 8 fitrah gitu ya. Jangan-jangan ada 8 fitrah ini yang nggak tumbuh nih. Gitu ya, apa dia kurang ilmu dalam Islam. Apalagi SMP SMA ini sedang butuh cara pandang, Pak, gitu ya. Agama itu kalau SMP SMA bukan agama, kita problemnya di sekolah itu pelajaran agama untuk anak SMP SMA itu belajar fikih ya, tentang nikah, waris gitu ya. Padahal sebenarnya dibutuhkan anak SMP SMA itu akidah, worldview kan, cara pandang. Apa sih konsep bahagia menurut Islam? Apa sih konsep tentang manusia menurut Islam? Apa makna kehadiran kita di dunia? Itu penting untuk anak SMP, SMA. Nah, sayangnya kita nggak dapat tuh, anak-anak nggak dapat itu ya, hakikat hidup itu. Gitu Pak, jadi dipetakan 8 fitrahnya, sama kayak tadi ya. Yang kedua, di interview, diajak ngobrol gitu ya. Sehingga kita tahu, oh dia ternyata pengen jadi pilot gitu ya. Oh dia ternyata selama ini kurang ngobrol sama ayah. Gitu. Oh selama ini ternyata ibunya cerewet banget gitu ya. Oh selama ini, jadi kita bisa paham. Jadi makin banyak mendalam gali, maka harus turunkan ego Pak. Turunkan ego serendahnya gitu, jangan kalau dia nanti ngomong yang nggak enak, oh jadi kamu dendam sama ayah, oh bubar tuh. sesi interviewnya bubar dan nanti kita nggak dapat gitu ya, nggak dapat insight-nya gitu. Maka marilah kita bersikap arif tadi ya, arif, bijaksana, kan dengan umur seperti kita harusnya lebih bisa paham karena kita pernah seusia mereka kan, pernah seusia mereka. Di usia mereka coba kita ingat ya, waktu kita SMP, SMA itu kita butuh orang yang mendengarkan kan, ya kan, bukan orang yang cuma nyuruh-nyuruh, yang merintah-merintah, tapi orang yang mendengarkan. Nah, apa sih yang kamu butuhkan? Nah, kalau perlu kita peluk gitu. Kalau perlu kita peluk. Ya, kita peluk. Kalau perlu kita menangis gitu ya. Maafin ayah, selama ini ayah sibuk. Ya, sekarang ayah ingin kembali ke fitrah. Ayo bantu sama-sama ya, nak ya, gitu. Itu sometimes kita perlu itu ya, Pak ya, gitu ya. Itulah mendidik namanya. Maka mendidik itu bukan mengajar, tapi dia lebih menyentuh jiwa gitu ya. Menumbuhkan giroh, membangun cinta itu mendidik ya. Jadi kalau para ulama menyebutnya mendidik seperti berdakwah. Ya, bukan sekedar ayo nak, gini nak, gitu nak, bukan itu. Tapi bagaimana anak-anak itu dibersamai gitu ya. Bersamai, digairahkan, disemangati, disadarkan. Nah, itu mendidik gitu ya. Maka ada perbedaan jauh antara pendidikan dengan pengajaran. Kalau pengajaran itu tugas guru-guru lah ya. Tapi kalau pendidikan itu menumbuhkan ya, menumbuhkan, merawat. Gitu Pak, mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi ya. Yang anaknya SMA. Intinya adalah ada pendekatan antara orang tua dengan anaknya. Nanti ada metodenya, mau saya share nanti ya, metode interviewnya. Oh ya Ustaz, ya. Terima kasih Ustaz. Saya bacakan pertanyaan Ustaz, ada di kolom chat. Misalkan anak terlihat ada bakat menyanyi atau menari, apakah itu sesuai dengan fitrahnya? Ya, dia bakatnya menari atau menyanyi Ustaz? Bakat itu dua ya, bakat itu dua. Satu terkait dengan sifat unik, yang satu lagi terkait dengan fisik unik. Nah, kalau sifat unik itu suka ngomong, suka mimpin, suka ngatur, suka analisa. Ada anaknya suka analisa gitu ya, suka curiga ada juga tuh. Ya, kalau anak suka curiga itu suka waspada, gedenya mungkin auditor ya, anggota KPK gitu, intelijen barangkali. Itu kecuali orangnya waspada, teliti, hati-hati, itu ada sifat-sifat, itu sifat ya. Suka berbagi ya, mungkin gedenya guru ya. Jadi kalau guru nggak suka berbagi, salah karir tuh. Jadi bakat itu berangkat dari sifat, ya, sifat unik. Satu lagi fisik unik. Nah, fisik ini terkait dengan suka olahraga, suka gerak, suka nyanyi, suka nari gitu ya, dan seterusnya. Nah, tadi tergantung value di rumah. Value di rumah itu menerima nggak menari dalam konsep Islam misalnya.
Kalau keluarga menolak konsep anak laki menari gitu ya, mungkin diarahkan ke gimnastik gitu ya misalnya, atau diarahkan ke olahraga lain yang luas sifatnya gitu ya, berkuda atau apa. Tapi memang ada anak-anak tertentu yang punya, kalau menyanyi misalnya, kan dalam Islam juga ada yang namanya kiroah ya, membaca Quran dengan nada atau jadi ada muazzin. nasyid. Begitu. Jadi tergantung value nanti. Maka penting antara fitrah dengan kitabullah ya. Ada adab nanti ya, adab yang dianut keluarga terus disesuaikan. Termasuk kayak bakat ya. Bahkan nanti orang tua bukan berarti dibiarkan anak mau jadi apa sesuai dengan bakatnya, enggak. Orang tua mengarahkan. Gitu ya. Misalnya gini, Nak, Bunda lihat nih kamu pemikir ya. Kamu pemikir yang hebat ya. Umat Islam sekarang lagi butuh nih ya ahli filsafat Islam misalnya. Nah, daripada kamu jadi ahli biologi, kamu jadi ahli filsafat saja deh. Atau kamu jadi ahli fikih misalnya gitu ya. Jadi tapi sama-sama kan sifat kan nggak berubah ya. Kalau jadi gini, ada sifat ada aktivitas kan. Dengan sifat suka mikir kan bisa jadi ahli biologi, bisa jadi ahli filsafat, bisa jadi ahli fikih kan, ahli tafsir sama. Jadi dengan sifat yang sama, aktivitas bisa berbeda, sepakat ya. Apalagi profesi bisa berbeda. Nah, ini peran orang tua mengarahkan pada profesi yang sesuai gitu ya, dengan sifatnya, tapi dalam koridor kepentingan agama gitu ya, agamanya apa yang dibutuhkan. Gitu Pak. Jadi bukan berarti fitrah dibiarkan tumbuh semaunya, enggak gitu ya, tapi diarahkan, tapi dalam koridor fitrahnya, gitu ya. Kalau anak tadi suka nyanyi, ya kalau value kita menolak anak jadi penyanyi, ya jangan diarahkan jadi artis gitu ya. Arahkan dia jadi orang yang pandai membaca Quran gitu ya, atau tilawah gitu ya, dan seterusnya misalnya. Atau tadi kiroah misalnya. Gitu. Kelihatan misalnya. Kalau dia condongnya ke seni misalnya, ya arahkan ke seni yang Islami kan. Ya, jadi nasider ya tadi ya, nasyid misalnya. Atau arahkan dia jadi arsitek tentang ekomos misalnya dan seterusnya. Gitu Pak. Jadi peran orang tua nanti Terima kasih. coach. Ya, mudah-mudahan yang bertanya bisa bisa dibiarkan ya, bukan, tapi tumbuh sesuai dengan fitrahnya, tapi kita arahkan. Kayak nanam pohon lah ya. Kita dibiarkan pohon itu geragas kiri kanan kan, tapi diarahkan, tapi tidak memaksa pohon cabai berbuah tomat. Gitu, ya. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita sudah tidak terasa waktu kita sudah hampir 4 menit lagi Ustaz, sudah jam 4 di Makassar. Dan kita waktunya sudah sampai jam 4 Ustaz ya. Jadi kita waktunya sampai jam 4. Mohon maaf bagi yang masih banyak pertanyaannya. Mohon maaf karena waktu yang membatasi kita sehingga kita tidak bisa menjawab semuanya. Kami minta dari Ustadz ada statement closing dari Ustadz mungkin sebelum ditutup. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih teman-teman sekalian atas perhatiannya. Memang fitrah ini dalam ya, dan kalau seminar sejam itu nggak cukup ya, perlu panjang di dalamnya. Tapi silakan nanti follow di Facebook saya kalau mau ikut kajian-kajian ya. Jadi saya share terus di Facebook ya, tentang didik anak maupun tentang keluarga ya. Tapi basisnya fitrah. Kalau ada buku saya juga silakan. Atau mau konsultasi langsung dengan saya boleh. Ya, nanti saya sampaikan nomor WhatsApp saya. Silakan langsung private ya, free kok, insya Allah ya. Nanti silakan ya Bunda. Tapi sebagai penutup ingin berpesan bahwa mendidik anak itu memang ada 3 hal dalam Islam. Ada disebut tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Tarbiyah itu menumbuhkan fitrah. Ya, yang kedua adalah menanamkan adab, disebut ta'dib. Yang ketiga ta'lim, pengajaran. Ya, jadi 3-tiganya penting, tapi ada tahapannya. Ya, ibaratnya kita nanam pohon ya, nggak serta-merta langsung dipanen kan ya, ada tahapannya. Ya, termasuk kalau mungkin Pak Bunda pernah bikin roti kan jangan dimasukin oven dulu kan, diadon dulu sampai ngembang gitu kan, diuleni sampai ngembang, baru ditopping, dikasih isi ya, itu diadapkan namanya, diperindah baru masuk ke oven kan. Nah, masuk oven itulah yang disebut dengan ditaklim sebenarnya, ditempa gitu ya. Taklim di sini pengajaran yang sifatnya advance. Kalau pengajaran yang basic itu di rumah gitu ya sama ayah bunda. Ya, misalnya anak kita pengen jadi ahli Quran ya, kita bukan pakar Quran, maka menitipkan anak pada ulama Quran itu wajib hukumnya gitu ya. Tapi membuat anak jatuh cinta pada Quran, ya membuat anak beradab pada Al-Quran, ya membuat anak mengetahui basic knowledge tentang Al-Quran itu orang tua. Kira-kira begitu ya. Jadi termasuk dengan sekolah begitu. Anak-anak pengen mendalami Quran lebih jauh di sekolah, di lembaga ya. Tapi basic knowledge tentang Al-Quran ada harusnya di rumah ya. Paling nggak juz 2930 kalau hafalan sama ayah ibunya lah gitu ya, saran saya begitu ya. Jadi tidak dititipkan sepenuhnya pada lembaga gitu ya. Oke. Jadi terakhir saya ingin mengutip ucapan seorang ulama ya. Ulama ini dalam syairnya mengatakan begini,
deraskan maknamu, bukan tinggikan suara. Karena hujanlah yang akan menumbuhkan bunga-bunga, bukan petir dan guruhnya. Masya Allah. Aku dari betul, jazakumullah jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran kasih jazakallah khairan kasiran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz sudah bersama kita hari ini. Alhamdulillah luar biasa banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan ayah bunda semua di rumah termasuk Ustaz dan Ustazah bisa dipahami materinya hari ini dan kemudian bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Intinya adalah ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita amalkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi Ustadz dan Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz ya, sudah meluangkan waktunya bersama para orang tua siswa, bersama para Ustadz dan Ustazah di lingkup SIT SD Tarahmah. Jadi sini Ustadz SD, SMP sampai SMA. Masuk ada juga ya, orang umum, orang di luar selain dari sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini luar biasa Ustadz ilmunya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Ustadz diberikan kesehatan. Ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Oke, terima kasih ayah, bunda. Waktunya sudah jam 4 pas. Kami mohon maaf dari panitia penyelenggara. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kami yakin bahwa dalam pelaksanaan ini ada banyak kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.